Untuk membuktikan bahwa manusia dan kucing bisa menghasilkan keturunan, aku membeli gadis demi human telinga hewan yang lumayan bersih, berencana untuk jatuh cinta padanya seiring waktu. Hanya karena demi human memiliki status yang sangat rendah di dunia ini dan sering diperjualbelikan sebagai budak, sistem kebetulan mengeluarkan misi pada saat ini. Membeli gadis demi human telinga hewan akan mendapatkan hadiah 10 koin perak, dan memikirkan untuk membeli satu untuk menghangatkan ranjang juga lumayan. Jadi aku datang ke pasar budak. Namun, setelah datang ke sini, aku baru menyadari bahwa seluruh kekayaanku hanya bisa membeli budak rendahan. Mereka yang berpenampilan jelek tidak memenuhi standar untuk menghangatkan ranjang. Namun, saat aku menghela napas, saat berikutnya, aku tiba-tiba melihat di antara barisan budak yang lewat. Ada seorang budak yang, saat pengawasnya lengah, menyelinap ke gang kecil. Gerakannya gesit. Seringan kucing. Jadi aku ikut masuk ke gang. Tetapi ketika aku sampai di tikungan, aku menemukan bahwa dia menghilang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telingaku, "Jangan mendekat lagi. Biarkan aku pergi." Mengikuti sumber suara, aku melihat ketumpukan barang-barang di samping. Gadis kucing itu bersembunyi di sini. "Jangan mendekat." Aku baru saja melangkah maju, sosok yang bersembunyi di kegelapan menabrak tumpukan barang dan menyerangku. Secara tidak sadar, aku menendang gadis kucing yang menerjang. Sebuah sendok kayu dengan gagang yang biasa jatuh di samping. Orang ini menggunakan benda itu sebagai senjata untuk menyerangku. Kemudian aku mengambil sendok kayu dan maju, menusuk telinga kucingnya. "Kamu tidak apa-apa?" Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar, ding, identifikasi selesai. Kualitas Buddha saat ini adalah Epic. Nama, Nora Hill. Ukuran, 624570. Saat ini dipengaruhi oleh kekurangan gizi. Usia, 18. Ras, demi human kucing. Jenis kelamin, perempuan. Kamu, aku membelalakan mata. Tidak hanya ukurannya, tetapi juga ada ruang untuk pengembangan. Bakatnya bahkan adalah tingkat epik tertinggi kedua. Aku benar-benar menemukan keberuntungan. Kemudian aku terus menusuknya dengan tongkat kayu. "Bangun, jangan tidur." Setelah beberapa detik, Nora perlahan membuka matanya dengan bingung. Tetapi saat melihatku, tubuhnya secara naluriah menyusut ke belakang. Pada saat yang sama, dia menunjukkan taring yang tajam. SSH, tubuhnya gemetar. Terlihat sangat ketakutan. "Tolong bantu aku melarikan diri, ku mohon." Setelah mendengar suara hatinya, aku mengulurkan tanganku padanya dan memaksakan diri untuk menunjukkan apa yang aku yakini sebagai senyum yang agak ramah, lalu mulai menipu. "Aku bukan orang jahat. Mau ikut denganku? Aku bisa membantumu." Nora sedikit terkejut. Dia menggoyangkan lumpur dari tubuhnya, tetapi matanya masih sangat waspada. "Kamu bisa berbicara bahasa Divan." Bahasa Divan juga disebut bahasa demi manusia. Ketika saya pertama kali tiba, sistem memberi saya sistem bahasa. Saya tahu semua bahasa elf, bahasa iblis, dan bahasa beasman. Aku mengangguk, aku tahu sedikit. "Jadi, maukah kamu pulang bersamaku? Aku bisa membantumu." Mata Nora menatapku dengan saksama. Meskipun dia tidak berbicara, otaknya terus berputar. Dia tidak mungkin membantuku tanpa alasan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku berpikir dalam hati, bukankah itu omong kosong? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bahkan jika bakat ini menghabiskan beberapa kain emas, kamu belum tentu bisa membelinya. Dan dengan sedikit pelatihan, mungkin kamu bisa membantu membunuh monster untuk mendapatkan uang. Memikirkan hal ini, aku memutuskan untuk membuatnya cemas. Tidak ada banyak orang baik di dunia ini. Daripada tinggal sendirian di kota manusia. Jika kamu tidak ikut denganku, kamu akan segera ditangkap kembali dan dijual. Namun, sebelum aku selesai berbicara, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Adalah pedagang budak yang datang dengan pengawal. Mereka juga memegang cambuk di tangan mereka. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk mendapatkan barang gratis. Setelah Nora melihat cambuk itu, dia tanpa sadar melindungi kepalanya. "Jangan pukul aku, jangan pukul aku." Pengawal itu mengangkat tangannya dan hendak mencambuk. "Dasar binatang buas, berani-beraninya kamu melarikan diri. Jika kamu tidak dipukul, kamu tidak akan belajar." Aku dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan melemparkan kantong uang. Aku membeli budak ini. Awalnya, pedagang budak ingin meminta lebih banyak uang dengan licik. Tapi setelah aku menawar dan membujuknya untuk datang lagi lain kali, akhirnya, itu menghabiskan 1 koin emas dan inti sihir selime untuk membelinya. Setara dengan pendapatan 2 tahun seorang petani. Saat pergi, pedagang itu bertanya di mana kontrak budak itu dicap. Ini adalah cara untuk mengendalikan budak. Biasanya dicap di pantat, cap di lengan saja. Saat pedagang budak menamparnya, mata Nora berbinar. Setelah berteriak beberapa kali, dia pingsan. Kemudian, aku membawanya pulang. Tapi setelah pulang, 1 sore telah berlalu, tapi dia masih berbaring.
Aku menusuk pipi Nora dengan sendok kayu kecil dan mengangkat rambutnya untuk mengamati wajahnya dengan cermat. Aku menemukan bahwa meskipun Nora kurus kering, wajahnya masih kotor, tetapi fitur wajahnya cukup bagus. Bulu matanya tebal dan panjang. Hidungnya mancung dan halus. Meskipun bibirnya pucat, bibirnya masih penuh. Hidungnya mancung dan halus, bibirnya pucat tapi masih penuh. Paling-paling dia dibersihkan dan didandani, pasti cantik. Tapi saat aku asyik melihatnya, alis Nora bergetar, dia perlahan membuka mata. Mata mereka bertemu. "Ayo!" Nora berteriak, mendorongku menjauh dan bersembunyi di samping. Akhirnya, dia seperti kucing ketakutan, semua bulu di telinganya berdiri. "Jauhi aku." "Tenang, ini rumahku, kamu aman di sini." Nora dengan hati-hati melihat sekeliling, memastikan lingkungannya, melihatku tidak berniat mendekat. Dia menjulurkan lidah merah mudanya, menjilat debu di lengannya. Semuanya sudah berakhir. Nora meneteskan air mata tanpa suara, melihat itu aku menghibur. "Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Aku pergi ke dapur mencari roti gandum hitam, mengirisnya, lalu menuangkan sesendok sup daging sisa tadi malam, lalu membawanya keluar. Nora mendongak menatapku. Tapi tidak meraihnya, hatinya penuh keraguan. Apakah ini untukku? Apakah dia akan meracuninya di dalam? Tapi akhirnya rasa lapar mengalahkan akal sehat, Nora mengambil sepotong roti gandum hitam. Dengan hati-hati menggigitnya, memastikan bisa dimakan, dia melahapnya dengan rakus. Roti gandum hitam kering dan keras, toko roti jahat juga akan mencampurkan serbuk kayu dan sekam ke dalamnya. Makan seperti ini berisiko tersedat, pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Nora mengangguk, Nora kembali melahap dengan rakus, akhirnya tidak ada yang tersisa di piring kayu. "Enak, entah kapan makanan berikutnya." Setelah memberinya segelas air aku berkata pelan. "Selama kamu patuh, kamu bisa makan makanan seperti ini setiap hari." Nora mengangguk. Dengan lembut menjawab, lalu menjilat remah roti di sudut bibirnya dengan penuh kenikmatan. "Apakah kamu sudah lama tidak makan?" Nora mengangguk lagi, dia sepertinya tidak suka berbicara. Lalu aku duduk di depannya dan bertanya dengan sengaja. "Siapa namamu?" "Nora. Hill." "Kalau begitu mulai sekarang aku akan memanggilmu Nora." "Baik, Tuan." "Kamu mandi dulu." Saat ini linen yang menutupi tubuhnya penuh lumpur. Sambil berkata aku mengeluarkan selimut wol bersih dan menyerahkannya padanya. Nora menatap dengan waspada, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin meniduriku? Fitnah belaka. Siapa yang akan tertarik pada tulang dan kulit kurang gizi? Aku suka wanita dewasa yang dingin dan sombong dengan tubuh yang montok. Aku berkata dengan serius, jangan menatapku dengan tatapan kotor seperti itu. Aku tidak tertarik pada dirimu yang tinggal tulang berbalut kulit. Aku lebih suka wanita yang montok. Nora tidak berkata apa-apa dan dengan kuat menyeret ember air ke dalam bilik kecil yang terpisah. Aku pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Roti hitam di keranjang masih tersisa 3 potong. Setelah membeli Nora hari ini, uangku hanya tersisa 10 koin perak. Ya, itu adalah 10 koin yang diberikan sistem sebagai hadiah. Jika ditukar menjadi koin tembaga, ada 240 koin. Sementara di sini, sepotong roti hitam harganya 2 koin tembaga. Kita berdua membutuhkan 12 koin setiap hari, yang berarti paling banyak hanya bisa makan selama lebih dari sebulan. Jadi, menghasilkan uang untuk biaya hidup menjadi tujuan utamaku. Tepat pada saat ini, suara sistem berbunyi, misi diperbarui. Bawa Nora ke kuil petualang untuk menerima dan menyelesaikan misi. Hadiah misi, sebotol air suci yang dapat menyembuhkan luka. Melihat ini, hatiku bersuka cita. Aku berencana pergi ke tempat itu untuk menerima misi dan menghasilkan uang untuk biaya hidup. Tanpa disangka, misi sistem juga datang. Bukankah ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu? Sekalian, aku juga bisa melihat seberapa besar kekuatan tempur Nora setelah makan sampai kenyang. Saat aku sedang melamun, Nora selesai mandi. Rambutnya basah, dan dia membungkus tubuhnya dengan selimut wol itu. Setelah mencuci lumpur di wajahnya, dia berubah seperti itik buruk rupa menjadi angsa. Penampilannya langsung meningkat 1 tingkat. Pada saat ini, suara hati Nora terdengar lagi, ibuku benar. Tidak boleh mencuci diri terlalu bersih. Baru selesai mandi sudah menatapku. Kemudian, Nora menyentuh dinding. Dia mengoleskan debu ke wajahnya dan menjadi kotor lagi. Melihat ini, wajahku penuh dengan garis hitam. Terserah dia saja. Pokoknya, selama dia bisa menghasilkan uang untukku di masa depan. Melihat hari sudah larut, aku berbaring di tempat tidur. Sementara Nora terus bersandar di dinding dan meringkuk di sudut. Mereka berdua menghabiskan malam di bawah atap yang sama. Meskipun tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Namun, tidak ada yang tidur. Nora takut Rainer akan melakukan hal yang tidak senonoh padanya di malam hari. Sementara aku takut Nora akan membunuhku saat aku tidur. Meskipun penjual Buddha itu melebih-lebihkan kemampuan suku kucing. Namun, aku masih meragukan hal ini dan tidak bisa tidur nyenyak. Saat fajar tiba, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku, kan?"
Kita memiliki kontrak. Dalam sekejap, tatapan Nora menjadi ganas. Tentu saja aku tahu. Dia mengutuk penjual Buddha itu beberapa kali di dalam hatinya. Saat aku membungkuk untuk memakai sepatu, sebuah suara hati melayang ke telingaku. Mungkin aku bisa melarikan diri. Mendongak, benar saja, Nora sedang melihat hutan di luar desa dengan gelisah. Dalam perjalanan ke kota North selanjutnya, dia terus mengamati lingkungan sekitarnya secara diam-diam. Orang ini tampak jujur dan patuh di permukaan. Sebenarnya, yang ada di pikirannya hanyalah melarikan diri. Aku tidak bisa menahan diri untuk menasihatinya, aku menyarankanmu untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Di luar kota, dekat hutan terdapat monster, kadang-kadang ada bandit yang menghadang. Lebih baik dimakan monster. Lebih buruk jika ditangkap bandit. Nora menoleh menatapku, menundukkan kepala, dan mempercepat langkah. Aku tidak ingin melarikan diri. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Mendengar isi hatinya, aku terkejut dan terdiam. Orang ini terus melihat sekeliling seperti pencuri sepanjang jalan. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa dia ingin melarikan diri. Tetapi bahkan jika dia benar-benar melarikan diri, aku hanya perlu menjentikan jari dan dia akan kembali dengan patuh. Bagaimanapun, aromanya masih melekat padanya. 1 jam kemudian, kami tiba di kota Melode. Dan berhenti di depan menara tua yang agak bobrok di sudut kota. Ini adalah guild petualang Melode. Guild itu penuh sesak dengan petualang dan pemberi tugas. Penyihir, satria, bangsawan, perampok, DLL. Nora mengikuti di belakang Rainer dengan erat. Dia tidak suka tempat yang ramai. Beberapa preman melihat Nora dan bersiul padanya. Nora memamerkan giginya tanpa basa-basi. Aku menoleh dan berkata, "Jangan pedulikan mereka. Perlakukan mereka seperti orang bodoh. Tidak baik bermusuhan dengan orang. Tetapi jika seseorang menyentuhmu, kau bisa memberi mereka pelajaran. Dunia ini penuh dengan bajingan yang ganas. Bahkan ada banyak bajingan dan binatang. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku ditipu beberapa kali oleh para veteran ini." Nora mengabaikan preman itu dan terus menundukkan kepalanya mengikuti di belakang Rainer. Akhirnya, dia menerima tugas dari petugas konter. Membersihkan Slime. 40 Slime. Imbalan untuk tugas itu adalah 1 koin perak. Dan lokasi tugas berada di luar desa kecil tempat aku tinggal. Tidak jauh, tapi tepat sebelum bersiap untuk melaksanakan tugas. Karena Nora bertelanjang kaki, aku membelikannya sepasang sandal jerami. Aku juga membiarkannya memilih belati silang dan pisau lempar sebagai senjata. Dan sepanjang jalan ini, aku menemukan bahwa Nora sangat terkendali. Katakan saja apa yang kau suka. Kau bisa membelinya selama itu dalam batas kemampuan ekonomi. Mengerti? Nora mengangguk. Mengerti. Dia sepertinya cukup baik padaku. Tidak hanya memberiku makanan, tetapi juga memberiku pakaian bersih. Sekarang dia membelikanku sepatu dan senjata lagi. Dia tampaknya benar-benar pria yang baik. Setelah mendengar isi hati Nora, sudut mulutku sedikit terangkat. Budak top seperti itu, sedikit kebaikan pasti tidak akan merugikan. Saat memasuki desa, melihat ekor kucing Nora yang bergoyang ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba aku ingin meraih dan menyentuhnya. Nora menyadari tatapan Rainer, berbalik dan menyembunyikan ekornya di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mengeluh dalam hati. Mengapa dia selalu menatap ekorku? Melihat ini, aku berdeham dengan canggung 2 kali. Tak lama kemudian, setelah kembali ke desa, aku memanjat tembok yang melindungi desa. Samar-samar aku bisa melihat beberapa kelompok Slime hijau yang terus melompat. Mendekati desa. Meskipun monster Slime tidak mengancam manusia, jumlahnya banyak. Jika dibiarkan menumpuk, mereka tidak hanya akan merusak dinding padang rumput, tetapi juga dapat merusak baju besi. Kerugian yang ditimbulkan dalam jangka panjang tidak lebih kecil dari jatuhnya tembok. Oleh karena itu, orang perlu dipekerjakan untuk membersihkannya setiap beberapa hari. Aku melompat dari dinding padang rumput dan berjalan menuju hutan bersama Nora. Ketika aku mendekati Slime, aku mencium bau busuk. Slime yang paling dekat memiliki tubuh transparan. Lishi bisa melihat mayat kelinci liar yang setengah tercerna di dalam. Tahukah kamu cara membunuh Slime? Aku menoleh untuk melihat Nora. Ibuku mengajariku bahwa selama kamu menusuk inti sihir di tengah tubuhnya, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Nora berkata dan mengeluarkan belati dan berjalan menuju Slime. Tidak sulit untuk membunuh Slime seukuran bola kaki. Dia akurat dan mengenai setiap waktu. Dia dengan mudah membunuh satu, lalu dengan enggan menyeka lendir di belatinya. Aku melangkah maju untuk mengumpulkan inti sihir. Benda ini bisa ditukar dengan uang. 1 inti sihir bisa ditukar dengan 1 koin tembaga dias. Nora berkedip, seolah tidak mengerti. Setelah beberapa penjelasan, aku mengetahui bahwa demi manusia melakukan barter dan tidak memiliki konsep mata uang. 20 permata seperti ini bisa ditukar dengan sepotong roti hitam. Aku menjelaskan dengan analogi. Nora mengangguk dengan sadar, lalu terus membunuh Slime dengan belatinya. Sekarang aku punya pembantu. Kecepatan membunuh Slime berlipat ganda. Aku benar-benar membuat pilihan yang tepat. Di masa depan, jika aku punya uang,
Aku pasti akan membeli lebih banyak budak sehingga kecepatan menghasilkan uang pasti akan berlipat ganda. Segera aku mengisi tas dengan inti sihir. Kurang 4 lagi untuk menyelesaikan misi. Aku kira aku harus pergi ke kedalaman hutan, tetapi itu adalah wilayah bandit dan perampok. Jika tidak beruntung, kamu juga akan bertemu dengan goblin. Mari makan sesuatu dulu. Setelah makan, kita akan pergi ke kedalaman hutan. Bunuh 4 slime lagi dan kembali. Sambil berbicara, aku mengeluarkan roti hitam. Oke, Nora meletakkan belatinya. Dia menatap roti hitam di tangan Raina dan menelan ludah. Begitu aku menyerahkan roti hitam padanya. Dia menggigitnya dengan lahap. Benda ini kering dan keras, dan bahkan tidak bisa digunakan untuk memalu paku. Tapi dia benar-benar bisa memakannya. Dia menggigitnya begitu cepat. Makanlah perlahan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Sebelum aku selesai berbicara, Nora dengan gigi taringnya yang tajam menggigit sepotong kecil roti hitam dan masih mengunyah dengan lahap. Kekuatan gigitannya bagus. Aku memotong sepotong dan mencicipinya. Benar saja, rasanya tetap seperti biasanya. Tidak enak, asin, asam, dan berpasir. Ketika aku kaya di masa depan, aku tidak akan pernah makan benda ini lagi. Nora terkejut. Apa ini? Roti putih. Nora sedikit terkejut. Apa itu roti putih? Itu adalah roti putih. Lebih mewah dan bergizi daripada roti hitam. Tidak hanya tidak akan dicampur dengan dedak atau serbuk kayu, tetapi juga akan ditambahkan telur, susu, dan bahan-bahan lainnya. Rasanya lembut dan empuk. Ini 1000 kali lebih enak dari roti hitam. Jika ditambahkan selai yang manis dan lezat, akan lebih. Aku bahkan belum selesai berbicara, tetapi suara hati Nora sudah terdengar di telingaku. Aku tidak mengerti. Tapi pasti rasanya enak. Andai saja aku bisa mencicipinya. Air liurnya menetes. Reaksi ini normal. Para pedagang Buddha itu, untuk memeras lebih banyak uang dari mereka. Mungkin hanya akan memberi mereka sampah atau makanan kering. Hanya mereka yang kondisinya baik, terlihat mampu bekerja, atau sangat cantik. Yang berhak makan sedikit lebih baik. Usap air liurmu. Bekerja keraslah. Hasilkan uang dan aku akan membelikanmu roti putih. Mata Nora berbinar dan dia mengangguk dengan berat. Jelas, roti putih sangat menggoda baginya. Tapi harga benda ini sangat berbeda dari roti hitam. Harganya 20 kali lipat dari roti hitam. Hanya bangsawan atau pedagang kaya yang mampu membeli roti putih. Tapi melihat Nora begitu menginginkannya, setelah menyelesaikan misi nanti, aku bisa membelikannya sepotong untuk dicicipi. Kemudian aku memotong setengah dari roti hitamku dan memberikannya kepada Nora. Makanlah, kamu terlalu kurus sekarang. Makanlah sampai gemuk agar kamu memiliki kekuatan. Nora sedikit terkejut dan dengan hati-hati menerima roti hitam itu. Dia mengintipku sambil makan. Dia berbeda dari yang lain. Dia sangat baik padaku. Nora sepertinya menyadari sesuatu saat dia menggerogoti rotinya. Telinga kucingnya tiba-tiba berdiri dan kemudian dia bangkit dan melihat kembali ke semak-semak di belakangnya. Tuan, ada slime di sana. Aku berjalan ke arah yang ditunjuk Nora. Benar saja, aku menemukan slime yang sedang melompat. Kemampuan persepsi Nora sangat luar biasa. Dia bisa mendengar suara slime melompat dari jarak sejauh itu. Aku menyelesaikan slime itu dengan satu pukulan. Setelah mengambil inti sihir, aku terus berjalan menuju kedalaman hutan. Dengan cepat, misi 40 slime selesai. Pada saat ini, suara menyelesaikan misi sistem juga terdengar. Detik berikutnya, sebotol kecil ramuan sebening kristal muncul di tanganku. Sebelum aku bisa bereaksi lebih jauh, misi sistem diperbarui lagi. Belikan Nora sepotong roti putih. Hadiah misi. Sejar kecil selai. Aku memang berniat melakukan itu. Menyelesaikan satu misi menghasilkan satu koin perak. Tidak masalah jika aku harus menghasilkan lebih banyak. Aku menepuk bahu Nora. Tepat ketika aku hendak berbicara, aku mendengar suara hatinya. Sepertinya ada yang tidak beres. Tuan, kita diincar oleh perampok. Nora sedikit membungkukkan tubuhnya dan meraih kantong pinggangnya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah anak panah melesat ke arah Nora. Dia tidak bisa menghindar, dan anak panah itu menancap dalam di lengan kanannya. Dua anak panah lagi meluncur ke arah kami, salah satunya meleset dan yang lainnya ditahan oleh perisai kayu bundarku. Nora menahan rasa sakitnya dan melemparkan 3 pisau terbang ke arah semak-semak tempat anak panah itu berasal. Terdengar jeritan dari dalam semak. Pada saat yang sama, 4 perampok bertopeng mengenakan kulit binatang dan memegang pedang pendek melompat keluar dari semak-semak di sekitarnya. Telinga Nora berdiri tegak dan dia melemparkan 3 pisau terbang yang tersisa, langsung menjatuhkan salah satu perampok. 3 orang yang tersisa mengayunkan pedang pendek mereka dan meraung saat mereka menyerbu ke arah kami. 1 orang berputar ke belakang untuk menghadapi Nora. Selama setahun sejak aku datang ke sini, aku sering menghadapi bahaya, jadi menghadapi perampok sudah menjadi hal yang biasa. Aku mencari waktu yang tepat untuk menggunakan perisai untuk menahan serangan, lalu menggunakan kesempatan itu untuk menghantam lututnya dengan palu, membuatnya tidak bisa bergerak. Seorang perampok lain mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerangku.
Aku bersandar ke belakang untuk menghindari pedang pendek yang meluncur, dan sebuah pukulan palu menghancurkan otaknya. Menoleh ke belakang, aku melihat Nora telah dijatuhkan ke tanah. Aku memukul perampok yang menindihnya dengan palu. Sayangnya, itu sudah terlambat. Sebuah belati tertancap di dada Nora, dan darah terus mengalir keluar. Dia menatapku dengan mata yang terlihat sangat kesakitan, dan pingsan dalam beberapa detik. Aku buru-buru mengeluarkan air suci penyembuhan yang baru saja aku dapatkan dan menuangkannya ke lukanya. Hal yang ajaib terjadi. Luka Nora menumbuhkan kembali daging dan darah, dan sembuh total hanya dalam belasan detik, tetapi masih meninggalkan bekas luka yang samar. Beberapa menit kemudian Nora terbangun. Dia membuka selimut wol yang menutupi tubuhnya dan melihat ke arah lukanya. Matanya penuh keheranan. Bagaimana mungkin? Aku jelas hampir mati. Bagaimana perasaanmu? Nora tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi secara tidak sadar menutupi dadanya. Terima kasih, Tuan. Kemudian dia melihat anak panah yang menancap di lengan kanannya dan mencoba mencabutnya. Jangan bergerak, ada duri di ujung panah, mencabutnya akan menyebabkan kerusakan sekunder. Kita tangani setelah pulang. Setelah mengatakan itu, aku bangkit dan menggeledah mayat para pencuri, menemukan 3 busur berburu dan 5 belati yang agak berkarat. Kulit binatang di tubuh mereka juga mungkin bernilai banyak uang, jadi aku menelanjanginya semua. Lokasi tempat kami diserang tidak jauh dari desa. Setelah sampai di rumah, aku bersiap untuk mulai mengobati lengan Nora dan mencabut anak panah. Setelah mensterilkan, mengoleskan abu kayu, dan membalutnya dengan perban, dia meringis kesakitan selama proses tersebut. Tapi dia tetap bertahan. Kemudian aku menyuruhnya untuk tidak banyak bergerak selama beberapa hari ke depan. Aku akan mengganti perbannya setiap hari. Untuk memeriksa apakah lukanya meradang. Nora mengangguk dan berkata, "Terima kasih," dengan suara pelan. Pada saat yang sama, suara hati Nora juga terdengar di telingaku. Dibeli oleh orang yang baik hati. Aku benar-benar beruntung. Aku menyuruhnya istirahat di rumah dan pergi ke desa sendirian. Semua adalah rampasan yang diperoleh dari bandit, dijual dengan harga yang bagus, total 4 koin perak. Melihat masih pagi, aku pergi ke kuil petualang untuk menukar hadiah dan membeli 2 potong roti di toko roti. Roti putih yang Nora rindukan, tetapi 10 roti hitam murah yang biasa dia makan, pada akhirnya uang di sakunya. Hanya tersisa 3 koin perak. Miskinnya aku menghela napas pelan. Dan Nora jelas tidak memiliki kekhawatiran tentang hal ini. Dalam perjalanan pulang, dia terus menatap roti putih di dalam tas. Air liurnya hampir menetes di sepanjang jalan. Begitu sampai di rumah, dia duduk di sudut dan menatapku dengan penuh harap. Aku ingin mencicipi sedikit, bisakah aku mencicipi sedikit? Dia tidak mau berbicara. Aku meliriknya dan tersenyum jahat. Aku mengulangi lagi. Kemarilah untuk makan roti. Nora tertegun, dan akhirnya menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Aku memotong roti putih dan mengoleskan selai tebal di atasnya. Benar. Aku berjanji padamu, aku sangat puas dengan penampilanmu hari ini. Ini adalah hadiah. Nora berlari dengan cepat, menerima roti dengan kedua tangannya, dan menatap roti putih itu dengan ekspresi serius. Ekspresinya yang serius ini seperti orang percaya yang saleh di gereja, memuja dewa yang mereka yakini. Kucing kecil, kamu bisa makan roti putih yang lezat. Nora mengangguk. Membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit roti putih, lalu mencicipinya sambil terkikik. Setelah sedetik, 2 baris air mata jatuh. Dia berkata dengan sedikit bersemangat, enak sekali. Dan dalam beberapa hari terakhir karena lengannya terluka. Aku hanya mengalahkan Slime di sekitar desa. Sampai hari ini, Nora bertanya dengan hati-hati, "Tuan, bisakah aku menebus diriku sendiri?" Aku tidak langsung menolak, tetapi mengambil batu. Aku berpura-pura menghitung di dinding. Tentu saja bisa. Menghitung semua pengeluaranmu, DLL. Bantulah aku mendapatkan 20 koin emas diaste, dan aku akan membebaskanmu. Nora sedikit terkejut. Bingung berapa 20 koin emas itu? Memikirkan bahwa demi manusia tidak memiliki konsep mata uang. Aku memberinya perumpamaan, itu seperti setengah desa penuh dengan roti hitam. Ini membuat Nora sangat ketakutan. Begitu banyak, aku mengangguk dan melanjutkan membujuk. Jika kamu menabung selama 10 atau 8 tahun, kamu pasti bisa melunasinya. Itu juga tidak lama. Aku akan bekerja keras untukmu. Kalau sudah cukup uangnya, kamu harus menepati janjimu. Nora berkata dengan serius, aku jamin aku akan menepati janjiku. Selama kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Sejujurnya, kemungkinan dia tidak ingin pergi pada saat itu mungkin lebih besar. Bagaimanapun, bagi demi manusia, dunia ini penuh gejolak, memiliki rumah yang stabil, dan juga kebebasan sampai batas tertentu. Siapa yang masih mau pergi? Jika kamu benar-benar bebas. Nora berpikir sejenak, mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Dia tidak berbicara, tetapi isi hatinya melayang. Kudengar di utara kota ini ada hutan yang cocok untuk kita tinggali. Di sana air dan rerumputannya subur. Itu adalah tempat yang baik untuk hidup. Jika suatu hari aku berhasil bebas, aku harus pergi ke sana. Aku sedikit terkejut.
Bukankah itu hutan fajar? Ya, sistem baru saja mengirimiku tugas baru. Lokasi tugasnya ada di sana. Hadiahnya adalah 5 kain perak. Cukup untuk mengajak Nora melihat-lihat. Lalu selesaikan tugasnya. Tapi tempat itu tidak sebaik yang Nora pikirkan. Meskipun hutan itu sangat besar, karena terlalu dekat dengan manusia, mudah ditangkap kembali oleh pedagang budak. Untuk bebas, kamu harus pergi ke tempat yang jauh dari kota. Dan Nora tidak tahu bahwa isi hatinya telah sepenuhnya didengar oleh Leina. Dia masih berkata dengan wajah menyesal, "Maaf, Tuan, aku tidak bisa memberitahumu." Kemudian dia berkata dengan serius, "Tanganku sudah pulih. Aku bisa keluar dan menghasilkan uang sekarang." Ketika aku membuka perban, aku menemukan bahwa memang sudah ada bekas luka. Kecepatan pemulihan demi manusia memang kuat. Kalau begitu, kita berangkat besok. Pergi jalan-jalan ke hutan fajar. Tapi sekarang, melihat telinga kucingnya yang lincah dan imut itu. Entah mengapa, saat ini aku tiba-tiba memiliki keinginan untuk menyentuhnya. Setelah berpikir sejenak, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku ingin menyentuh telingamu." Nora sedikit terkejut. Kemudian dia menutupi telinga kucingnya dengan kedua tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan sangat enggan. "Kenapa kamu ingin menyentuh telingaku?" "Tidak boleh, kalau begitu ekornya boleh, kan?" Ekornya yang berbulu halus itu sangat gebu dan lincah. Pasti terasa sangat enak. Tapi Nora menggelengkan kepalanya lebih keras dan tanpa sadar menghindar ke samping. Matanya juga menjadi lebih waspada. "Tidak boleh juga." Nora sedikit menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan tulus, "Aku berjanji akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tolong jangan punya pikiran aneh tentangku." "Kumohon." Gadis kucing ini agak menarik. Aku menyipitkan mata dan menatapnya. Keesokan harinya, sebelum pergi ke hutan Chensi, aku mendengar bahwa bandit dan goblin sangat merajalela di sana. Jadi aku pergi ke kota dulu dan membelikan Nora 1 set pisau lempar. Mungkin kita akan menghadapi bahaya seperti terakhir kali. Untungnya, kami tidak bertemu bandit dalam perjalanan. Nora berjalan sendirian di depan. Dia sering mencuri pandang padaku. Matanya seperti melihat orang mesum yang ingin menyentuh telingaku. Selanjutnya aku harus berhati-hati dengan kedalaman bidang. Aku terdiam sejenak dan berkata tanpa menunggu, "Kemarilah, aku tidak akan menyentuh telingamu." Nora berjalan cepat ke sisiku. Kakiku terkilir, aku hanya mencari jalan di depan. Indraku sangat sensitif. Cocok untuk mencari jalan di depanmu. Aku berkata dengan serius. Kita hanya berdua. Tidak ada gunanya mencari jalan. Kita akan segera memasuki hutan. Ikuti saja aku. Nora bergumam pelan dan dengan jujur mengikuti di belakang Laina. Tak lama kemudian, mereka mencapai ujung jalan tanah. Pemandangan di depan mata dipenuhi tupai. Saat ini, mereka seharusnya sudah berada di hutan Chensi. Saat ini, tugas sistem juga selesai secara otomatis. Kemudian, 5 koin perak muncul di tanganku. Sekarang aku memiliki total 8 koin perak. Aku akan segera bisa membeli budak lagi. Kemudian, tugas sistem diperbarui lagi. Jelajahi hutan Chensi. Hadiah tim, 5 koin perak. Melihat ini, aku menghela napas. Tugas tanpa standar yang jelas ini sangat menyusahkan. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi awal? Saat ini, Nora tiba-tiba menyodok bahuku. "Tuan, aku bertanya-tanya ada apa dengannya?" "Aku hanya ingin bertanya, apakah kita akan melanjutkan perjalanan?" Hari sudah gelap. Karena kurangnya cahaya, pupil matanya menjadi besar dan bulat, membuatnya terlihat sangat imut. "Kalau begitu, cari tempat untuk bermalam." Aku menyalakan api unggun di belakang batu besar. Setelah makan malam, kami bergiliran istirahat. Baru pada pagi hari aku benar-benar merasakan mengapa tempat ini disebut hutan Chensi. Ketika sinar matahari keemasan menembus kabut dan menyinari tubuhku, aku merasa seluruh dunia menjadi hangat. Setiap kali aku menarik napas dalam-dalam, aku bisa merasakan aroma bunga, tumbuhan, dan tanah, yang membuatku merasa segar dan bahagia. Hutan yang diterangi matahari ini. Seperti lukisan yang tenang dan indah, dan mereka berada di tengah lukisan ini. Nora berdiri di sana dan masih linglung. Semua bisikan hatinya sampai ke telingaku. Indahnya, sungguh indah. Jika orang tuaku masih ada, mereka pasti akan menyukai tempat ini. Memikirkannya. Telinga Nora tiba-tiba terkulai, tetapi pada saat itu, ringkikan kuda beban memecah kesunyian. Aku mencari sumber suara, lalu bersembunyi di semak-semak untuk mengamati. Itu adalah pedagang budak. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan 5 budak demi human diikat di belakang kereta. Sepertinya mereka akan dibawa kembali ke kota. Siapa? Mendengar suara dari semak-semak, 2 penjaga menghunus pedang mereka dan maju selangkah. Berdiri di depan pedagang budak. Aku keluar dari semak-semak. "Hei, jangan khawatir, aku hanya kebetulan lewat." Aku tersenyum. Berusaha untuk terlihat ramah. Melihat ini, kedua penjaga menghela napas lega dan memasukkan pedang mereka kembali ke sarungnya. Pedagang budak itu tampak tidak senang. Lain kali jangan bersembunyi di semak-semak dan menakut-nakuti orang. Ada banyak goblin di daerah ini. Semua orang merasa khawatir,
Hati-hati jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Aku mengangguk. Kemudian aku melirik Buddha demi-human yang diikat di belakang kereta. Lalu bertanya, ada demi-human di hutan ini? Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku kira berita ini sudah lama tersebar. Pedagang Buddha itu tertawa kecil beberapa kali. Tapi kau terlambat. Demi-human di hutan ini hampir semuanya sudah ditangkap. Jika tidak ada apa-apa, jangan menghalangi jalan. Kami akan pergi. Saat mereka pergi, suara hati Nora terdengar di telingaku. Bajingan, sampah terkutuk. Nora mengepalkan kedua tangannya. Mengertakkan gigi dan menatap punggung, pedagang Buddha di depannya. Terlihat jelas, jika dia tidak lebih lemah, dia mungkin sudah bertindak. Ayo pergi. Mari kita jalan-jalan di dalam. Nora berjalan cepat ke depan Reina, lalu dengan hati-hati bertanya. Tuan, apakah kau juga akan menangkap kami demi-human untuk dijual? Aku merentangkan tanganku. Tidak. Nora menghela napas lega, lalu meraih tanganku. Kehilangan kebebasan sudah sangat buruk. Jika dibeli oleh orang jahat, maka tidak ada harapan sama sekali. Nora berkata dengan penuh emosi, air mata berkilauan di matanya. Sudah kubilang tidak. Aku menyipitkan mata, berpikir sejenak, lalu menjawab, kalau begitu, jika aku berjanji padamu, bisakah aku menyentuh telingamu? Nora tertegun, sepertinya tidak mengerti apa maksudnya. Melihat ini, aku mengulanginya lagi. Nora sedikit malu, berpikir sejenak, lalu menutup matanya rapat-rapat. Sentuh saja kalau begitu, hanya telinga saja. Aku bisa. Perisai pedang aku tertawa terbahak-bahak, untuk saat ini tidak perlu. Setelah pulang aku akan menikmatinya dengan baik. Laura membuka mata dan menunduk ke tempat lain, wajahnya dipenuhi rasa malu. Setelah berjalan beberapa langkah di hutan ini, misi eksplorasi selesai. Aku juga mendapatkan 5 koin perak di tanganku. Sejak membeli Laura, aku merasa segalanya berjalan lancar. Tuan, sepertinya ada seseorang dalam bahaya. Ini Laura menepuk pundakku dengan ringan. Misi tersembunyi telah dipicu. Selamatkan gadis demi-human yang dalam bahaya. Hadiah misi, sebotol air suci yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi. Setelah sampai di sumber suara, ternyata seekor gadis kuda sedang bertarung dengan 4 goblin. Hanya saja saat ini dia sudah kalah. Dan pahanya terluka sangat parah, seperti tertusuk sesuatu. Saat aku mengamati, gadis Beastkin sudah tidak bisa bertahan lagi. Jangan mendekat, menjauh. Dia mengayunkan belati, suaranya mengandung isak tangis. Detik berikutnya, terlihat goblin tiba-tiba menusukkan tombaknya dan menjatuhkan belatinya. Melihat situasinya semakin kritis, aku tidak lagi berniat untuk tinggal diam dan memberi isyarat kepada Laura. Dia kemudian tiba-tiba berdiri, melemparkan pisau terbang ke salah satu goblin. 2 pisau ditahan oleh pelindung kulit di tubuh goblin, dan 1 pisau yang tersisa menusuk celah antara helm dan pelindung kulit. Goblin langsung mati di tempat. 3 goblin yang tersisa terkejut, melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Misi tersembunyi telah selesai. Hadiah misi telah diberikan. Misi diperbarui, menentukan nasib gadis demi-human. Membunuh, melepaskan atau memperbudak. Pilihan yang berbeda akan berdampak besar pada alur misi. Hadiah misi, tidak diketahui. Pilihan berbeda. Hadiah berbeda. Setelah memasukkan air suci ke dalam saku, aku tertegun. Misi baru ternyata bisa memilih. Dalam situasi ini, jika bisa direkrut, rekrut. Jika tidak bisa direkrut, lepaskan saja. Dia terkejut. Setelah mengambil belati, dia mengarahkannya kepadaku. Suaranya bergetar. Jangan mendekat. Kemudian dia meletakkan belati di lehernya. Jangan paksa aku. Demi-human diperbudak selama beberapa dekade karena kekalahan mereka dari ras manusia. Karena naluri, dia takut pada manusia. Nora buru-buru menutupi hidungnya. Dia orang baik. Jangan takut. Aku berhenti. Aku di sini untuk membantumu. Jangan panik. Gadis demi-human itu sedikit terkejut. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kau bisa berbicara bahasa umum? Aku mengangguk. Gadis demi-human itu menangis dengan air mata berlinang. Mengapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Kami hanya ingin bertahan hidup. Berdiri di depanku. Kualitas Buddha saat ini, legendaris. Nama, Martina Shelley. Ras, demi-human kuda. Usia, 19. 3 dimensi, 865.089. Bakat ini bahkan lebih kuat dari Nora. Jika ini dilatih menjadi seorang prajurit, dia pasti akan menjadi seperti bulldozer di tim. Selain itu, tubuh ini, secara visual, itu harus menjadi level yang relevan. Aku tentu tidak bisa melewatkan demi-human top seperti ini. Aku harus mendapatkannya. Tuan, Tuan, saat aku linglung. Nora terus memanggilku. Ada apa? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku berpikir dan berkata dengan serius, bagaimana kalau kita membawanya pulang? Martina mengucek matanya. Dia berjuang untuk berdiri dan mencoba pergi,
Tetapi Nora menghentikannya setelah hanya 2 langkah. Kau terluka. Monster kulit hijau akan mengikuti bau darah. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Dan ada banyak pedagang budak di luar hutan. Kau mungkin akan ditangkap segera setelah kau keluar. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Martina menatap Nora. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku menyadari bahwa aku harus turun tangan. Aku berkata, bagaimana kalau kau ikut denganku? Martina berkata dengan marah, aku tidak percaya manusia akan begitu baik. Kau pasti punya motif tersembunyi, kan? Dia menutupi dadanya dan berkata dengan jijik. Apakah itu daging atau sesuatu yang lain? Tapi sebelum aku bisa berbicara, Nora menyela. Meskipun aku juga membenci manusia, tuanku berbeda. Dia tidak hanya tidak akan menyiksaku. Dia juga akan memberiku makanan enak. Dia juga tidak pernah memaksaku untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Martina mengerutkan kening. Tidak mungkin ada manusia sebaik itu. Laura berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan bersumpah demi jiwaku. Melihat itu, Martina terdiam. Aku pun berkata, tentu saja aku tidak akan memeliharamu dengan cuma-cuma. Kamu harus memberikan tenaga yang sesuai dan menandatangani kontrak denganku, dan harus mematuhiku. Kontrak? Martina bertanya dengan bingung. Laura menunjuk ke lengannya. Pola bundar berwarna terang itu adalah ini. Setelah dicap, kami tidak bisa melawan pemilik. Jika tidak, kami akan mati. Selain itu, tidak ada bedanya. Artinya, setelah dicap, meskipun kamu menyesal, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku mengangguk dan menjelaskan semuanya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Setelah mendapatkan cukup uang, mungkin sekitar 10 tahun, aku tidak akan menahanmu, baik jika kamu ingin pergi atau tidak. Martina termenung. Hatinya penuh keraguan. Manusia itu paling licik. Tetapi untuk bertahan hidup, ini adalah satu-satunya jalanku. Setelah lama, dia berbicara lagi, saat itu. Apakah kamu benar-benar akan membebaskanku? Uang yang kamu hasilkan untukku, aku bisa membeli 2 dirimu di pasar budak. Jika demikian, mengapa aku harus menahanmu dengan paksa? Lebih baik membebaskanmu dan mendapatkan sedikit pahala. Martina menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ayah, ibu, tolong lindungi aku. 10 tahun terlalu lama, bebaskan aku dalam 5 tahun. Aku menghela napas lega. Pada akhirnya, dia setuju. Aku tidak ingin melewatkan budak sekuat ini. 5 tahun sudah cukup. Ketenangan selama ini akan membuatnya enggan untuk pergi. Di dunia yang penuh kebencian terhadap demi-human ini. Sama sekali tidak ada tempat aman untuk tinggal dalam waktu lama. Dan hal-hal yang bisa terjadi dalam 5 tahun. Terlalu banyak. Deal? Aku setuju dengan gembira. Kemudian, kami pergi ke tempat untuk menandatangani kontrak. Plaza Budak. Pemandangan yang langsung terlihat membuat Martina merasa takut. Sekelompok demi-human berdiri di platform untuk dipilih oleh para bangsawan. Jika para pedagang budak tidak puas, mereka akan dicambuk sampai berdarah-darah. Di sudut, ada juga puluhan tumpukan mayat demi-human yang dipenuhi belatung. Nora lebih kuat darinya, melihat ini dia tidak merasa takut. Malah mengutuk para pedagang budak ini dalam hatinya. Jangan takut, aku tidak akan menjualmu. Martina tetap diam, terus berdoa dalam hatinya, ayah, ibu, lindungi aku. Aku meraih seorang pedagang budak dan menjelaskan niatku, lalu dibawa ke ruang bawah tanah. Di dalam ruangan, pedagang budak itu sangat tertarik pada Martina. Dari mana kamu membeli budak ini? Penampilannya terlihat bagus, anggota tubuhnya panjang dan kuat, cocok untuk bertani. Atau melatihnya menjadi pejuang juga sangat bagus. Wajah ini juga bibit kecantikan, kalau saja dia bukan keturunan kuda. Kalau tubuhnya lebih kecil lagi, pasti ada bangsawan yang mau membelinya dengan harga mahal. Selesai berbicara, dia menunjukkan senyum mesum. Nora dan Martina tidak mengerti bahasa manusia. Mereka berdua menatapku dengan cemas, dan timbul keraguan di hati mereka. Jangan-jangan dia akan menjual kami? Tidak mungkin, Tuan sudah berjanji padaku. Dia orang baik yang menepati janji. Selesai sudah, pasti dia akan menjualku. Bagaimana kalau kamu buka harga? Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Aku langsung menolak. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, aku tidak akan menjual budak ini. Aku tidak punya koin emas. Melihat Rainer mengerutkan kening dan hendak berbicara, dia buru-buru menambahkan harga. 8 koin, tidak bisa lebih dari itu. Aku mendengus pelan. Demi manusia tingkat legenda bumi, nilai yang bisa diciptakan di masa depan. Tidak akan kurang dari 8 koin emas. Tidak dijual. Pedagang budak menghela napas pelan. Sayang sekali. Fisik Martina sangat kuat. Setelah distempel dengan stempel bulan Juli, dia tidak hamil. Hanya saja dia mengalami kondisi yang sangat lemah. Sebelum meninggalkan kota Melode. Aku sengaja pergi ke toko roti untuk membeli beberapa potong roti putih, bersiap untuk menyogok hati orang. Saat kembali ke rumah, hari sudah senja. Martina duduk di sudut dan menatapku dengan tenang. Dia ternyata tidak menjualku. Sepertinya manusia juga ada yang baik dan jahat. Tidak benar,
Sekarang belum bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat. Masih perlu observasi lebih lanjut. Aku tersenyum dan melambai kepada dua gadis telinga hewan. Ayo makan malam. Setelah makan, mandi. Aku akan mengobati kaki kalian yang terluka. Aku mengeluarkan roti putih dan selai. Lola langsung berlari menghampiri, lalu duduk dengan tenang di depan meja menunggu. Martina juga berjalan menghampiri dengan pincang. Dia mencium bau roti putih, lalu mencium bau selai, dan berkata dari lubuk hatinya. Baunya harum. Aku mengoleskan selai pada roti putih, lalu memberikannya kepada Martina. Dia mencoba menggigitnya, setelah merasakan kelezatannya, dia memasukkannya ke dalam mulut dengan rakus. Setelah makan, dia tidak lupa menjilat sisa makanan di sudut mulutnya, air matanya juga mengalir keluar. Reaksinya sekarang sama persis dengan Lola saat itu. Terlihat sangat menyedihkan. Padahal, roti putih ini sebenarnya belum terlalu bagus. Jangan menangis. Bekerja keras dan berjuang bersama. Aku pasti akan membuat kalian makan roti putih setiap hari. Martina dan Lola mengangguk dengan serempak. Tepat pada saat itu, suara sistem muncul. Misi menentukan kemana gadis demi human selesai. Anda memilih untuk menjadikannya budak. Hadiah misi telah dikirim. Aku merasakan beberapa benda berat di tanganku. Aku melihat ke bawah dan ternyata 3 koin emas dias yang dicetak dengan gambar naga. Hadiah kali ini sangat besar. Pencapaian diaktifkan, penguasa gadis telinga binatang. Efek bonus, lebih mudah mendapatkan niat baik dan kepercayaan demi human. Pencapaian ini terlihat bagus. Jika lain kali aku bertemu dengan gadis telinga binatang dengan atribut yang bagus, mungkin aku bisa lebih mudah menaklukkannya. Misi diperbarui. Bersihkan sarang goblin yang berada di hutan senja. Hadiah misi, koin emas batu beri. Aku tercengang. Aku hanyalah seorang petualang kelas 3. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Misi tingkat ini seharusnya membutuhkan pasukan kerajaan untuk menaklukkannya. Tapi ini bukanlah prioritas utama. Yang lebih penting adalah cedera kaki Martina. Tapi yang mengejutkan adalah, hanya dalam belasan jam, lukanya sudah berkeropang. Bahkan lebih cepat dari pemulihan Laura. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bakat semacam ini diberikan kepada leluhur manusia. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ini yang Martina katakan langsung padaku. Panggil aku Raina atau panggil aku Tuan, aku tidak keberatan. Malam ini kau tidur di sini bersama Laura. Tidak keberatan kan? Aku mengeluarkan satu set selimut wol dan meletakkannya di dekat perapian. Tidak keberatan. Setelah mandi, dia berbaring di sini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Di sini sangat dingin, dan tapi malam ini aku harus lebih berhati-hati. Raina sepertinya tertarik padaku. Martina diam-diam berjaga-jaga. Entah kenapa, aku menghela nafas. Aku sudah tenang. Selama Martina bisa menghasilkan uang, tidak masalah bagaimana dia melihatku. Aku sudah mandi dan berbaring di tempat tidur lebih awal. Setelah lama beraktivitas di luar, saat ini aku hanya ingin tidur nyenyak. Tapi saat aku hampir tertidur, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Martina akhirnya tertidur. Tapi Tuan juga sepertinya sudah tertidur. Ada beberapa tanda tanya di benakku. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkin besok saja. Tidak baik membangunkan Tuan sekarang. Dia pasti sangat lelah. Aku membuka mataku dan menemukan sepasang mata biru menatapku dengan tajam. Kenapa kau tidak tidur di malam hari? Laura mundur beberapa langkah dan menunjuk telinga kucing di atas kepalanya. Dia berkata dengan serius. Tuan, aku di sini untuk menepati janjiku. Aku akan membiarkanmu menyentuh telingaku setelah kembali. Jika dia tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Ayo, duduk di tempat tidurku. Hari ini akhirnya aku bisa menikmati kebebasan membelai kucing. Tapi Laura dengan waspada berkata bahwa dia hanya bisa menyentuh telinganya, dan hal-hal lain tidak bisa dilakukan. Tuan, jangan punya pikiran aneh tentangku. Aku tahu. Kau sudah kurus kering. Aku hanya tertarik pada telingamu. Baiklah, aku akan ke sana. Kemudian dia duduk di tempat tidur menghadapku. Telinga kucing putih berbulu itu masih berkedut dengan lincah. Aku mengulurkan tangan untuk meraihnya. Lola gemetar tiba-tiba. Dia masih benci telinganya disentuh orang lain, tapi majikannya sepertinya menyukainya. Aku akan menahannya. Apakah kau tidak suka? Aku bertanya meskipun aku tahu jawabannya. Aku tidak suka. Tuan, sentuh perlahan saja saat menyentuhnya. Telingaku sangat sensitif. Aku akan merasa sangat tidak nyaman jika kau menggosoknya dengan keras. Aku memperlambat kecepatan dan menusuk-nusuk bulu halus di telinganya dengan jariku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jika kau mengabaikanku saat itu, aku mungkin sudah mati sekarang. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kau sekarang bekerja dengan baik. Apakah ada makanan yang sangat kau sukai? Roti hitam sudah cukup memuaskan. Lola menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya keluarga kandung. Karena kau bekerja untukku, maka aku juga akan mengurus kehidupanmu. Katakan saja apa yang ingin kau makan. Akan lebih baik jika ada daging. Aku diam-diam mencatat keterampilan menjinakkannya. Harga unggas di dunia ini tidak murah.
Seekor ayam atau bebek membutuhkan 3 koin perak untuk membeli seekor utuh. Harganya 3 kali lebih mahal daripada sepotong roti putih berkualitas tinggi. Tapi bagaimanapun juga Lola adalah seorang demi-human ras kucing. Dia dilahirkan untuk makan daging. Tidak mungkin membiarkannya hanya makan roti hitam. Hanya saja orang ini selalu sopan dan mengatakan hal yang sama sekali berbeda dari apa yang dia pikirkan. Terima kasih, Tuan. Aku sudah puas dengan kehidupan sekarang. Melihat dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku menggaruk bulu halus di telinganya sebagai hukuman. Waktu berlalu dengan cepat dan keesokan paginya aku berencana membeli 2 ekor burung puyuh untuk Lola untuk menambah nutrisinya, dan membeli 1 set perlengkapan untuk Martina untuk mempersiapkan penaklukan goblin sebelumnya. Jadi kami bertiga datang ke toko senjata di kota Melot. Demi-human tampaknya memiliki ketertarikan yang tak dapat dijelaskan pada senjata. Martina melihat ke kiri dan ke kanan segera setelah dia memasuki toko senjata. Dia mencoba-coba berulang kali, tetapi setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan yang cocok, yang membuat pemilik toko senjata menjadi tidak sabar. Jadi aku bertanya kepadanya apakah dia sudah memilih. Pada saat ini, dia mengayunkan pedang 2 tangan yang lebih tinggi dari orang dengan bolak-balik. Akan lebih baik jika bilahnya sedikit lebih lebar dan sedikit lebih berat. Aku melihat otot-otot di lengan Martina. Meskipun bisepnya tidak sebesar milikku, dia bisa mengeluarkan kekuatan aneh yang sangat mengerikan. Setelah dia memilih, aku menerjemahkan kata-katanya kepada pandai besi tua. Mendengar itu, ibu pandai besi tua itu menggerutu, binatang tetaplah binatang. Kekuatan kasar alami. Meskipun sebagian besar orang di dunia ini memiliki permusuhan alami terhadap demi-human, tapi mendengar dia dengan santai memarahi gadis buasnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lebih jijik padanya. Pada saat ini, pandai besi tua berbalik dan memasuki gudang, dengan susah payah membawa keluar peti kayu panjang yang berat. Setelah membuka penutup kayunya, dia menyeka jerami di atasnya dengan tangannya, memperlihatkan pedang raksasa yang baru dan indah. Ukuran baju ini sangat lebar, hanya dengan melihatnya saja sudah terasa berat. Kupikir kalkun tua ini akan berbaring di gudang seumur hidup. Pandai besi tua mengorek telinganya, tetapi saat berikutnya Martina mengangkat pedang itu dengan 1 tangan. Dia mengayunkannya dengan santai. Suara membelah udara yang mengerikan itu membuat orang merasa merinding. Ini adalah senjata terbaik yang pernah kulihat. Pegangannya tidak hanya enak, tetapi juga sangat pas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Pandai besi tua itu bertanya lagi apa yang dia katakan. Setelah mendengar terjemahanku, dia menunjukkan ekspresi bangga dan agak bingung. Pedang ini ditempa dari baja superior dan mithril, adalah musuh dari semua kejahatan. Ini adalah karya terbaik dalam hidupku. Tidak ada baju besi yang tidak bisa dipotong atau kejahatan yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Aku tidak menyangka. Orang yang paling menghargai senjata ini sebenarnya adalah demi-human. Dia berbicara banyak dengan tidak jelas, telingaku hampir kapalan. Aku langsung bertanya berapa harganya. Pandai besi tua itu menyipitkan matanya. Setidaknya 15 koin emas diaster. Mendengar ini, aku langsung terdiam. Jadi, aku sudah siap bahwa dia akan memasang harga tinggi. Bagaimanapun, besi adalah hal yang cukup langka di era ini. Terlebih lagi, benda ini juga disisipkan dengan mithril yang bisa mengusir iblis. Benda itu adalah bahan tempa kelas atas. Melihat aku sedikit kesulitan. Kilatan licik seorang pedagang melintas di matanya. Kamu seorang petualang, kan? Setelah mendapat pengakuanku. Dia berkata ingin melakukan transaksi denganku. Aku bertanya dengan waspada transaksi apa. Ternyata putranya dibunuh oleh bandit di barat kota. Selama aku menangkapnya, dia akan memberiku pedang itu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan potret bandit Leonard. Janggut tebal. Wajah penuh bekas luka, 1 matanya dipotong. Wajah penjahat yang sangat klasik. Mengapa kamu tidak mencari pemburu bayaran? Sudah mencari, tetapi selama beberapa bulan tidak ada hasil. Kemudian aku bertanya lebih banyak informasi spesifik. Aku mengetahui bahwa kelompok bandit itu memiliki sekitar selusin orang. Pandai besi tua itu mengatakan bahwa menerima orang mati juga bisa. Tetapi setidaknya harus membawa kembali kepala mereka. Mengenai hal ini, aku mengatakan akan mencobanya. Bagaimanapun, hadiah ini cukup besar. Tampaknya masalah melenyapkan goblin harus ditunda. Sebelum itu, aku membeli untuk Martina. Pedang 2 tangan dan perisai lengan yang sedikit lebih buruk. Kemudian aku melihat Nora di samping dan menemukan bahwa dia sedang berjongkok di depan rak dan dengan hati-hati memilih pisau lempar. Mata mereka bertemu. Haruskah aku berbicara dengan Tuan? Pisau lempar ini terlihat cukup bagus. Katakan saja langsung jika ada kebutuhan, jangan malu. Kedua set ini hanya 6 koin perak. Yang terpenting adalah pisau lempar adalah barang habis pakai. Jika kamu melemparnya dan tidak ada kesempatan untuk mengambilnya kembali, itu akan hilang. Jadi perlu membeli lebih banyak untuk membela diri. Nora menggaruk pipinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku ingin membeli lebih banyak pisau lempar. Aku mengeluarkan 6 koin perak dan meletakkannya di atas meja. Kemudian aku mengambil 2 set pisau lempar dan memasukkannya ke dalam sakunya.
Sekarang uang di sakuku masih tersisa 2 koin emas dan beberapa koin tembaga yang berserakan. Aku pergi ke toko baju besi lagi untuk menyesuaikan baju besi kulit ringan untuk mereka bertiga. Pengrajin itu menatapku dan berkata dengan nada bercanda, "Sudah lama aku melakukan pekerjaan ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membelikan baju besi untuk budaknya. Dan itu adalah ukuran yang bagus untuk budakmu. Kamu harus menunggu 3 hari lagi untuk mengambilnya." Dia memberitahu, "Selama periode waktu ini, aku ingin pergi ke barat kota untuk mencari tahu tentang para bandit, dan melihat apakah aku dapat menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka." Memikirkan hal ini, aku menatap Martina di samping. "Bagaimana kakimu? Hampir sembuh? Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu nanti." Setelah berjalan keluar dari gerbang kota Melot, kami tiba di hutan belantara di barat kota. Di sini, rumput liar sangat padat. Karena biasanya ada penjaga di dekat kamp bandit, aku meminta Nora untuk pergi mencari jalan terlebih dahulu. "Jika ada sesuatu yang terjadi, kembalilah dan temui kami, karena kelas jabatannya adalah S, dan Martina adalah kelas B. Kemampuan Nora lebih cocok untuk pengintaian, dan jika kita pergi bersama, akan lebih mudah untuk terekspos." Sekitar 10 menit kemudian, Nora akhirnya kembali. Ada beberapa daun hijau di kepalanya. Tidak ada jejak orang lain di dekatnya. Para bandit mungkin bersembunyi lebih jauh di hutan. Jadi kami berjalan sekitar beberapa ratus meter lagi. Seseorang datang di depan. Nora tiba-tiba berhenti di depan. Telinga besar terangkat. Dia seharusnya mendengar suara yang tidak biasa. "Apakah kamu ingin aku menangkapnya?" Dia tidak mengerti bahasa demi manusia. Dia mungkin melawan karena kebingungan. "Belajar dariku." Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai mengajar bahasa dia secara langsung. "Tenang, aku punya sesuatu untukmu. Ikut denganku." Nora mempelajarinya sekali saja. Meskipun ada sedikit aksen. Tetapi tidak sulit untuk memahami maksudnya. Jika dia berani melawan, bunuh saja dia. Dimengerti. Nora keluar lagi. Segera. Rumput di dekatnya bergetar. Ketika dia kembali lagi, tangannya berlumuran darah. Dia tidak jujur. "Aku membunuhnya." "Tidak apa-apa." Mereka bertiga terus maju melalui tumpukan rumput liar. Tidak lama kemudian, Nora berhenti lagi. Pada saat yang sama, suara pria lain datang dari kejauhan. "Turner, ingat untuk membeli minuman keras." "Apakah kamu mendengar?" Melihat tidak ada jawaban, dia berteriak beberapa kali. "Turner, jangan berpura-pura bisu." Aku mengedipkan mata pada Nora. Dia langsung mengerti dan keluar. Tidak lama kemudian, dia menangkap pria itu kembali. Ternyata ini adalah penjaga di sekitar kamp bandit. Setelah beberapa pendidikan, dia mengatakan bahwa orang di lukisan itu ada di tangan mereka, dan juga mengatakan lokasi spesifik camp. Setelah menerima informasi, aku membiarkannya beristirahat dengan tenang di hutan ini. Mereka bertiga terus meraba-raba ke arah hutan. Setelah sekitar beberapa ratus meter, Nora berhenti lagi. "Tuan, aku mendengar suara mereka. Aku akan pergi mencari jalan di depan. Kalian tunggu saja di sini." "Baik, hati-hati." Nora keluar lagi. Jika kali ini kita benar-benar membunuh kepala bandit, Nora pasti mendapatkan pujian terbesar. Kali ini, Nora menunggu lama baru kembali. Wajahnya berlumuran darah. "Terluka?" "Tidak." Saat pengintaian, aku melenyapkan seorang penjaga tersembunyi. Ini darahnya. Dia menggunakan lengannya untuk menyeka darah di wajahnya. Lalu, aku hanya melihat 15 bandit, termasuk pria di potret itu, Renard. Nora mengangguk menjawab, Apakah ada penjaga tersembunyi lain di dekat sini?" Nora menggelengkan kepala. "Aku hanya melihat satu." Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berpikir. Pasti tidak bisa mengalahkan 15 orang jika bertarung langsung. Kemudian aku menetapkan rencana, membiarkan Nora menjadi pembunuh bayaran di kegelapan. Sementara aku dan Martina Zer menarik perhatian di depan. Nora mengerti dan menyelinap keluar dari samping. Ini aku melihat Martina Zer. "Kau ikuti saja aku. Apa yang aku lakukan, kau lakukan juga." Ilindian. "Mengerti." Saat ini sudah senja dan hari semakin gelap. Aku berjalan menuju hutan selama 2,5 menit. Melihat api unggun menyala di depan perkemahan. Terus berjalan ke depan, hanya melihat beberapa bandit duduk mengelilingi api. Salah satu pria adalah Reynold yang dikatakan oleh pandai besi tua. Saat ini, Reynold juga melihatku. Tetapi karena cahaya yang buruk, dia tidak melihat wajahku dengan jelas. "Siapa?" Aku berpura-pura pengecut, merendahkan suara, berkata. "Aku tersesat, bolehkah bertanya ke arah mana Melode?" Mendengar ini, dia membawa beberapa bandit mendekat. Menampakkan senyum jahat. Aku buru-buru mundur beberapa langkah, melindungi diri dengan perisai bundar di depan. "Maaf, aku tidak punya niat jahat, hanya ingin bertanya jalan." Reynold tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tatapannya terus tertuju pada Martina Zer. "Melode tidak jauh dari sini. Berjalan lurus ke timur akan terlihat." Dia maju dan meletakkan tangannya di bahuku. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang menjerit di perkemahan. Tepat ketika para bandit dengan ragu menoleh untuk melihat,
Aku mengambil kesempatan untuk memukul Reynold di belakang kepala. Membuatnya pingsan. Beberapa bandit lainnya sadar kembali, mengayunkan belati dan menyerbu ke arahku secara bersamaan. Sementara Martinazer mengayunkan pedang besar, hanya mendengar suara angin menderu. Dua bandit terdepan belum sempat meratap. Tubuh mereka sudah terpisah dari kepala. Tiga bandit yang tersisa menyadari situasinya tidak benar, tetapi sudah terlambat. Martinazer mencincang mereka seperti memotong sayuran menjadi potongan daging. Nora juga keluar dari perkemahan saat ini. Tuan, saya sudah menyelesaikan semuanya di sini. Kami juga. Nora mengangguk dan kembali ke semak-semak, mulai mengamati sekelilingnya. Martina melihat Reynard terbaring di tanah. Dia mengangkat pisaunya dan bersiap untuk menebas. Dengarkan, ini tidak boleh ditebas. Aku buru-buru meraihnya. Pemimpin ini masih berguna. Kemudian aku mengikatnya seperti kepang. Setelah menggeledah camp dan menemukan lebih dari selusin koin tembaga, aku kembali ke toko senjata. Reynard, aku membawanya untukmu. Dia masih hidup. Aku mengetuk toko yang sudah tutup. Pandai besi Bao membuka pintu dengan gemetar. Dia menarik rambut Reynard dan mendekatkan lilin untuk melihatnya, lalu meninjunya. Mulutnya penuh asap. Dia bergegas kembali ke bengkel pandai besi dan menyalakan semua lilin di toko. Dia juga mengikat Reynard ke kursi kayu. Bukankah pedang itu juga harus ditebus? Tentu saja. Aku adalah orang yang jujur. Kalian tunggu sebentar. Aku sedang sibuk. Melihatnya mengeluarkan banyak alat, ada sabit dan juga penjepit api. Sepertinya Reynard akan sulit bertahan malam ini. Setelah menunggu beberapa saat, pandai besi Bao akhirnya menyeret keluar kotak kayu. Barang yang kamu inginkan ada di sini. Aku membukanya dan melihat bahwa tidak ada masalah dengan barangnya, lalu mengambilnya dan pergi. Semua yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganku. Setelah keluar dari pintu, aku pergi ke kedai minuman. Masuk dan membeli seekor ayam yang sudah diproses. Sayangnya, uangnya tidak cukup. Kalau tidak, aku pasti akan membeli ikan kesukaan kucing untuk menghadiahi Nora. Saat aku kembali ke desa, hari sudah gelap. Dua gadis telinga binatang berlumuran darah. Aku meminta mereka untuk mandi terlebih dahulu sebelum makan. Sementara aku memanggang ayam di depan perapian. Saat sedang memanggang, Nora tiba-tiba duduk di sampingku. Rambutnya masih basah. Matanya menatap tajam ayam panggang yang berguling-guling di dalam api. Air liurnya menetes dari sudut mulutnya. Sepertinya dia sudah lama tidak makan daging. Aku mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Usap air liurmu. Aku membelinya khusus untukmu. Ini akan segera matang. Terima kasih, Tuan. Matanya masih menatap tajam ayam panggang. Martina juga sudah selesai mandi. Dia meraih baskom kayu dan membuang air kotor keluar pintu. Kemudian dia juga mendekat untuk melihat. Daging. Ya, apakah kamu makan daging? Martina menggelengkan kepala. Aku lebih suka makan biji-bijian dan sayuran. Sepertinya saat ini satu-satunya cara untuk mengandalkannya adalah dengan roti putih. Biarkan aku melihat luka di kakimu. Martina mengulurkan kakinya. Lukanya hampir sembuh. Hanya saja keropengnya belum lepas. Bukan urusanmu. Pergi saja ke dapur dan ambil 2 potong roti hitam untuk dimakan. Selai ada di lemari. Giling sendiri. Oke. Martina berlari dengan gembira. Beberapa saat kemudian, ayam panggang siap. Aku mengeluarkannya dari perapian dan meletakkannya di atas meja. Meskipun Nora sangat menginginkannya, dia tidak meraihnya. Tunggu sebentar sebelum makan. Masih terlalu panas sekarang. Melihat telinganya masih basah, aku mengambil handuk dan membantunya mengeringkan telinganya. Air di telinga harus dikeringkan setelah mandi. Jika tidak, kamu bisa sakit. Mengerti? Nora menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, aku ingat. Ketika aku masih kecil, hanya ayah dan ibu yang membantuku membersihkan telingaku. Tuan sangat baik padaku, rasanya sangat hangat. Tapi kenapa dia menatap ayam panggang di depannya dan tenggelam dalam pikirannya sampai aku meletakkan mangkuk di depannya. Dia kembali sadar, merobek 2 paha ayam panggang dan meletakkannya di mangkuknya. Makanlah, jangan terlalu banyak berpikir. Nora mengangguk dan memasukkan daging ke dalam mulutnya, melahapnya dengan rakus. Terlihat jelas bahwa dia sangat menginginkannya. Makan perlahan, jangan tersedak. Aku membeli 2, cukup untuk dimakan. Segera ayam panggang di meja hanya menyisakan tulangnya. Sudah lama aku tidak makan daging. Makanan ini sangat lezat, dan aku bertekad untuk bekerja keras untuk mencapai standar hidup yang layak di dunia ini. Tepat ketika aku membayangkan masa depan, Nora tiba-tiba berdiri. Tuan, istirahatlah. Aku akan membersihkan. Kalau begitu, terima kasih. Setelah itu, aku mandi. Aku berbaring di tempat tidur, dan Martina sudah memeluk pedang besarnya dan tertidur di depan perapian. Tepat ketika aku mulai mengantuk, sebuah suara hati melayang ke dalam pikiranku. Tuan, dia mungkin belum tidur, kan? Saatnya membelai telinganya. Pada saat yang sama, Nora memanggil dengan suara rendah di telingaku. Tuan, aku membuka mataku dan melihatnya berjongkok di tepi tempat tidur, menatapku dengan penuh harap. Ada apa? Aku berbaring miring dan bertanya dengan tahu.
Membelai telinga. Aku menepuk tepi tempat tidur. Nora duduk dengan alami. Selanjutnya, aku membelai telinganya. Setelah beberapa saat membelai, Nora tiba-tiba mengeluarkan suara tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Telingaku sangat gatal. Aku benar-benar tidak suka dibelai telinganya oleh orang lain. Setelah mendengar suara hatinya, aku melambatkan kecepatan. Seperti ini lebih baik. Akan lebih baik jika selalu seperti ini. Telingaku sudah lama dibelai. Rasanya juga lumayan baik. Ngomong-ngomong, aku harus memanfaatkan waktu ini untuk berpetualang. Nora tiba-tiba berkata, "Terima kasih atas perhatian Tuan padaku, terima kasih banyak." "Tidak masalah, kucing memang makan daging. Mulai sekarang, aku akan membelikanmu lebih banyak daging." "Kenapa kamu begitu baik padaku?" "Kenapa? Apakah ini karena tubuhku?" "Tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Bisakah kamu tidak marah?" "Tanyakan saja." Nora tiba-tiba terdiam. Dia sepertinya sedang mempersiapkan diri. "Bagaimana aku bisa punya pikiran seperti ini? Aku benar-benar telah mencemari niat baik Tuan." "Nora, kau benar-benar tidak tahu malu." Dia memarahi dirinya sendiri dengan kasar di dalam hatinya, menggunakan hampir semua kata-kata kasar. Sungguh perbedaan yang lucu. Melihat ekor kucingnya yang bergoyang ke kiri dan ke kanan, aku tiba-tiba punya ide lain. Kemudian aku bertanya dengan serius, "Nora, bolehkah aku menyentuh ekormu?" 3 hari kemudian, kaki Martina sudah sembuh total. Dan juga, hari ini adalah hari kita pergi membasmi goblin. Pertama, kita pergi ke toko perlengkapan. Membeli baju besi kulit yang dipesan. Saat melewati alun-alun, aku melihat Renard digantung di tiang gantungan. Dan pandai besi tua itu dengan antusias mengobrol dengan orang yang lewat di bawah panggung eksekusi. Ketika Martina juga melihat pandai besi tua itu. Dia teringat akan pedang ganda yang dibawanya dan bertanya kepadaku berapa harganya dan akan mengembalikannya kepadaku setelah menghasilkan uang. 15 koin emas. "Berapa itu?" Martina berkedip dengan bingung. Dia sama buta hurufnya dengan Nora. Desa tempat kita tinggal hampir penuh dengan roti gandum hitam. Di masa depan, aku harus mengajari kedua gadis bertelinga binatang itu membaca dan berhitung. Jika tidak, terkadang terlalu sulit untuk berkomunikasi. Memikirkan hal ini, aku melirik Nora. Ketika tatapanku bertemu dengan tatapannya, dia tampak sangat bersalah. Dia dengan cepat melihat ke arah lain. Sejak hari aku menyarankan untuk menyentuh ekornya, dia menjadi sangat canggung. Dia selalu mencuri pandang padaku di benaknya, tapi kenapa aku juga harus mencuri pandang padanya? "Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku?" Melihat ini, aku mengulurkan tangan dan menyentuh telinga kucingnya. Mungkin karena aku terlalu sering menyentuhnya akhir-akhir ini hingga dia terbiasa. Sekarang dia tidak menolak disentuh telinganya, dan terkadang dia bahkan secara aktif mengulurkan kepalanya agar aku menyentuhnya. "Baik, baik, sentuh nanti malam saja." Martina sedang melihat. Aku melihat ke arah Martina dan mendapati bahwa dia benar-benar membelalakan matanya, melihat keduanya dengan penuh minat. Keduanya saling menatap beberapa saat. "Kenapa menatapku? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh telingaku." "Martina, minggir." Rainer juga tidak ingin menyentuh telinganya. Sebelumnya, aku mengamati bahwa bagian luar telinga kuda adalah bulu pendek yang halus, sedangkan bagian dalamnya adalah bulu halus untuk menghangatkan tubuh. Jika benar-benar disentuh, rasanya pasti tidak senak menyentuh Nora. Gadis kucing lebih menarik. Martina hanya berpikir tentang makan dan tidur sepanjang hari. Di jalan menuju hutan Chensi, Martina juga berkata, "Kita kembali untuk membasmi goblin." "Benar?" Kupikir Martina punya pengalaman bertarung dengan goblin. Jadi aku bertanya apakah mereka mudah dihadapi. Martina langsung menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak mudah dihadapi. Meskipun mereka terlihat pendek dan kurus, mereka semua licik. Mereka akan meminta ampun terlebih dahulu jika bertemu musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Menasihati orang untuk tidak diserang lagi dan sangat pandai menggunakan jebakan. Harus berhati-hati. Kali ini aku terutama ingin mencari tahu fakta. Jika tingkat bahayanya sangat tinggi, aku akan mundur dan membuat rencana lain di masa mendatang." "Apakah kamu tahu lokasi pasti sarang mereka?" "Tidak tahu. Aku mendengar desas-desus bahwa aku melarikan diri ke sini belum lama ini. Aku bertemu kalian. Jika demikian, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan pengintaian Nora." Pada saat ini, Nora, yang berjalan di depan, menegakkan telinganya. "Tuan, ada orang di depan." "Perampok?" Aku dan Martina menghunus senjata kami secara bersamaan. "Bukan perampok." Ketiganya terus berjalan maju dan melihat lebih dari 20 orang parubaya memegang berbagai macam senjata. Mereka berbaris dalam satu tim, dipimpin oleh 2 ksatria di sisi berlawanan. Sedang menuju ke hutan Chensi. Aku memperhatikan petualang wanita di tim. Dia tampaknya satu-satunya wanita di sini. Pada saat yang sama, petualang wanita itu juga memperhatikanku. Dia pertama-tama menatapku, lalu berkata dengan ramah, "Apakah Anda Tuan Rainer? Anda mengenal saya?" Aku menatapnya dari atas ke bawah.
Gadis dengan mata tertutup ini mengenakan gaun panjang berwarna coklat tua dengan ikat pinggang. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia jelas menerima pendidikan yang baik dan tidak hanya memiliki temperamen yang baik. Cara berbicaranya juga sangat pantas. Dia dulunya adalah putri seorang bangsawan yang jatuh saat mengambil tugas di kuil petualang. Aku pernah melihatnya beberapa kali, tetapi tidak pernah berkomunikasi. Petualang wanita itu mengangguk. Memperhatikanmu beberapa waktu lalu. Warna kulitmu sangat istimewa. Berbeda dengan kami. Aku tersenyum. Memang, mereka adalah orang kulit putih. Dan aku adalah keturunan Kaisar Neraka. Kau datang ke sini untuk membasmi goblin? Saat itu, dia berbicara. Aku mengangguk. Awalnya aku khawatir mereka akan menyingkirkanku. Tugas membunuh goblin direbut. Sampai sistem memberitahuku tidak. Hanya saja beberapa pencapaian. Tidak akan bisa dikumpulkan. Aku baru merasa lega. Pencapaian yang tidak penting sebaiknya dilewatkan saja. Dari percakapan, aku tahu bahwa alasan mereka datang ke sini adalah karena beberapa hari yang lalu ada pedagang budak yang dibunuh oleh goblin, jadi penguasa mengeluarkan hadiah. Jika mereka berhasil membasmi kali ini, masing-masing akan mendapatkan 10 kain. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepadaku. Kau mungkin belum tahu namaku, kan? Namaku Junichi Bakar. Setelah berpikir sejenak, aku juga mengulurkan tangan. Panggil saja aku Rainer. Junichi melihat ke arah Nora dan Martina. Dia tampaknya sangat tertarik pada dua demi manusia itu. Apakah ini budakmu? Ya. Mata mereka sangat jernih. Kau pasti memperlakukan mereka dengan baik. Sudut bibirku sedikit terangkat. Aku memperlakukan dua gadis bertelinga binatang seperti anak sendiri. Jadi tentu saja mereka berbeda dari budak yang masa depannya suram. Setelah mengobrol dengan Junichi beberapa saat, dia tiba-tiba dipanggil ke depan barisan. Melihat itu, aku diam-diam mengikuti di belakang barisan. Tepat pada saat itu, suara hati Nora terngiang di telingaku. Dia sangat cantik. Mungkin wanita tuannya. Ya, ketika tim mencapai hutan Chenxi, hari sudah malam. Tim petualang menyalakan dua api unggun di hutan. Mereka duduk mengelilingi dan mengobrol serta membual. Tampak sangat bahagia. Aku bersandar di pohon di belakang, dan kedua gadis bertelinga binatang itu menunduk sambil menggerogoti roti hitam. Karena Nora dan Martina juga tidak menyukai tempat yang ramai. Setelah selesai makan, ketiganya duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Tetapi karena ada terlalu banyak manusia di dekatnya, Martina meskipun mengantuk, tetapi tidak berani tidur nyenyak. Jadi aku membiarkannya tidur saja. Aku akan berjaga untukmu. Martina mengangguk, bersandar di bahu Nora dan memejamkan mata. Tepat pada saat itu, seorang ksatria dengan pelindung dada berjalan mendekat. Aku belum pernah melihatmu. Ksatria itu sedikit mengangkat kepalanya. Tampak agak sombong. Aku kebetulan juga akan datang ke hutan ini, melihat kalian searah, aku ikut saja. Aku menjawab demikian. Ada banyak perampok di daerah ini, bepergian bersama lebih aman. Ksatria itu terdiam. Tatapannya tajam, membuat orang merasa tidak nyaman. Kenapa? Lain kali bicaralah dengan lebih sopan, katanya dengan wajah dingin. Kemudian dia pergi dari hadapanku. Melihat ini, 100 tanda tanya muncul di benakku. Apa maksudnya? Haruskah aku memanggilnya dengan hormat, Ksatria Agung, atau Tuan Ksatria? Apa yang membuatnya marah? Dia mungkin tidak sehebat aku, gumam Martina sebelum melanjutkan tidur nyenyaknya. Apakah kamu tidak tidur? Aku menatap Nora di sampingku. Tuan, Anda istirahat, aku akan berjaga. Di tengah malam, aku akan menggantikan Martina dan membiarkannya berjaga. Tidak perlu. Kamu istirahat dulu, aku akan membangunkanmu di tengah malam. Aku menggaruk bulu di telinganya. Nora menguap mengantuk dan menyipitkan mata ke arahku. Kalau begitu, aku benar-benar tidur. Tidurlah. Setelah mendapat izin dari Reina, dia memejamkan mata. Martina sangat berat, dan pohon di belakang juga sangat keras. Kamu bisa menyandarkan kepala di bahuku. Setelah mendengar isi hatinya, aku langsung berkata. Awalnya, dia agak ragu-ragu. Tapi pada akhirnya, dia tetap bersandar dengan hati-hati. Apakah tidak terlalu berat? Jangan tegangkan lehermu. Santai dan istirahatlah dengan cepat. Setelah kamu tidur, aku juga ingin tidur. Nora patuh menurut. Dia menghela napas panjang dan benar-benar merilekskan tubuhnya. Jauh lebih nyaman. Tuan sangat perhatian. Bahkan Nora sendiri tidak menyadari bahwa sekarang apapun yang dikatakan Reina, dia akan melakukannya tanpa ragu. Bahkan tidak meragukannya. Dia dengan cepat tertidur di samping Reina. Saat itu, Junis tiba-tiba berjalan ke arahku. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Mau ikut bermain dengan mereka? Para petualang di kejauhan melompat-lompat mengelilingi api unggun. Dulu ada banyak budak demi manusia di rumah. Jadi aku cukup sering berinteraksi dengan mereka. Tapi usahaku berbeda dengannya. Aku tidak menyangka Nora dan yang lainnya begitu mempercayaiku. Aku tersenyum tipis. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah buku dan membacanya.
dan menyalakan bola api di telapak tangannya untuk penerangan. Melihat ini, aku merasa sedikit aneh. Ini adalah pertama kalinya aku dari dekat menyaksikan penyihir menggunakan sihir. Api ini benar-benar muncul dari telapak tangannya begitu saja. Apakah kamu merasa itu sangat hebat? Junis terkekeh pelan. Aku mengangguk dan melanjutkan, bisakah kamu mengajariku? Junis ragu-ragu. Dia tampak sedikit kesulitan. Aku bisa mencoba mengajarimu. Tapi sebagai permulaan, sihir bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua orang. Mungkin kamu sudah berusaha sangat lama. Pada akhirnya tetap tidak membuahkan hasil. Setelah saya menyatakan tidak ada masalah, Junis memutuskan untuk melakukan tes sederhana pada saya. Dia meraih tangan kiri saya dan menyuruh saya menutup mata, menenangkan diri, dan memberitahu saya apa yang saya lihat. Saya sudah menutup mata. Apa yang bisa saya lihat? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Junis terkekeh beberapa kali. Kamu benar-benar orang yang menarik. Aku tidak menyuruhmu melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Saya semakin bingung. Junis seperti penipu ulung yang berpengalaman. Omong kosong yang dia katakan membuat saya bingung. Saat itu, di pandangan saya yang gelap gulita, sebuah kristal tiba-tiba muncul. Di tempat saya berada, tempat sihir berada, ukurannya menentukan batas kapasitas. Kemudian dia bertanya seberapa besar kristal itu. Sulit untuk dijelaskan, seperti gunung. Saya tidak bisa melihat kamera. Saya tidak tahu seberapa besar tepatnya. Saya sangat serius. Mendengar itu, Junis sedikit bingung. Dia hanya mendengar bahwa beberapa penyihir memiliki kristal ajaib seperti apel. Pernah juga mendengar seperti pohon besar, tetapi belum pernah mendengar yang sebesar gunung. Apalagi yang kamu lihat? Segera, warna hijau muda muncul di pandangan saya, dan kemudian masuk ke dalam kristal ajaib. Kabut hijau muda. Itu meningkatkan kristal ajaib. Selamat. Itu adalah elemen angin, salah satu elemen dasar. Kamu bisa menggunakan. Orang yang terpilih dengan sihir atribut angin. Tapi kemudian saya melihat warna kuning, lalu merah, ungu, biru. Boleh bertanya sesuatu? Apakah ada penyihir yang bisa menggunakan lebih dari 2 atribut sihir sekaligus? Tentu saja ada, dan saat ini ada di depanmu. Saya bisa dengan mahir menggunakan sihir atribut air dan api. Suara Junis penuh dengan kepuasan. Lalu bagaimana dengan penyihir yang menggunakan 3 atribut? Belum pernah terdengar. Memiliki 2 atribut sekaligus. Sudah sangat jarang. Mendengar itu, keringat saya semakin banyak. Lalu bagaimana jika saya bisa melihat 5 warna? Keesokan paginya, Junis membahas sihir sepanjang malam dan tidak melakukan hal-hal terlarang. Sementara itu, setelah pengujian tadi malam, saya bisa melihat elemen warna-warni di sekitar saya. Selama ada sedikit kontak dengan tubuh, itu akan langsung terserap ke dalam tubuh. Setiap kali menyerap, kristal di dunia spiritual akan ditambahkan sedikit warna pudar. Junis berkata ini adalah elemen alam dan terkait erat dengan pelepasan sihir. Mungkin mirip dengan bilah biru, tetapi elemen-elemennya tidak bisa digunakan secara universal, jadi itu hanya bisa dianggap sebagai 5 bilah biru dengan atribut berbeda. Saat itu, Nora menepukku dan berbisik, "Tuan, maukah Anda tidur sebentar? Sepertinya Anda sangat mengantuk." "Tidak perlu, tidak tidur semalaman bukanlah apa-apa. Beberapa tahun lalu, aku masih di warnet. Begadang selama 3 hari 3 malam berturut-turut." "Begadang apa?" Nora tampak bingung. "Artinya begadang selama 3 hari 3 malam berturut-turut." Nora menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang para petualang dibagi menjadi banyak tim kecil. Mencari seluruh hutan Chenxi secara sistematis. Seharusnya tidak lama lagi mereka akan menemukan yang tersembunyi di hutan ini. Sarana Goblin. "Tuan, apakah Anda ingin saya membantu?" "Tidak perlu, merampok bukanlah pekerjaan yang aman. Jika bisa dihindari, hindari saja. Aku tidak ingin gadis telinga hewan peliharaanku mengambil risiko terlalu besar. Tidak ada salahnya membantu setelah mereka menemukan sarang." Martina mengangguk. Berkata dengan serius, "Liner pintar, setidaknya lebih pintar dariku." Dikatakan demikian oleh gadis telinga hewan dengan bakat kecerdasan tanah. Aku sama sekali tidak merasa senang. Saat itu, Junis menepuk pundakku dari belakang. Bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Menunggu. Menunggu mereka menemukannya, lalu aku akan pergi membantu." Setelah aku berkata dengan jujur, aku bertanya balik kepada Junis, "Kamu sendiri?" "Mencari sarang bukanlah tugasku. Aku hanya dibutuhkan jika ada yang terluka." Junis memeluk tongkatnya dan duduk di bawah pohon. Lalu menundukkan kepalanya dan mulai memancing. "Ingatlah untuk menyerahkanku sebelum pergi. Buku adalah barang berharga di dunia ini. Apalagi buku yang mencatat sihir. Meskipun aku tidak tahu berapa harganya, itu pasti tidak murah." Aku membelai sampul buku yang kasar dan usang, dan dengan lembut membuka halaman pertama. "Apa kamu bisa membaca?" Junis menatapku dan bertanya. "Tentu saja, tidak hanya bisa membaca. Aku juga mengerti banyak bahasa. Lagi pula, aku memiliki sistem chat,
Jadi aku bisa langsung menerjemahkan jika aku menemukan sesuatu yang tidak aku mengerti. Namun, saat itu, Junis tiba-tiba berkata dalam bahasa lain, mungkin untuk mengujiku. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku juga menjawab dalam bahasa yang sama. Ini bahasa Rosno. Hari ini cerah, memang bagus. Kerajaan Rosno adalah negara tetangga Diaste. Biasanya hanya sedikit penduduk yang tinggal di perbatasan yang bisa berbahasa ini. Aku berbicara dengan Junis dalam beberapa bahasa yang berbeda. Dia sesekali bisa menjawab beberapa kalimat, tetapi sebagian besar waktu dia diam. Ini membuat Liner berpura-pura menjadi hebat. Tidak kusangka selain bahasa demi human, kau juga mahir dalam banyak bahasa. Hebat sekali. Junius menatap dengan kagum. Mendengar itu, aku tertawa keras. Kemudian, Junius berkata, setelah kembali kali ini, aku harap kau menjadi guru bahasaku. Tentu saja, dia juga akan menjadi guru sihirku. Menurutku usulan ini cukup bagus. Lagi pula, setelah misi selesai, dia akan sangat bersemangat. Tuan sangat senang mengobrol dengannya. Aku iri mereka punya sesuatu untuk dibicarakan. Aku melihat ke arah Laura dan menemukan bahwa dia sedang memeluk lututnya dan mengintipku. Setelah mata kami bertemu, dia dengan cepat melihat ke tempat lain, berpura-pura sibuk. Gawat, aku mengganggu Tuan. Aku mengulurkan tangan dan mengusap telinganya, lalu terus menunduk dan membaca buku. Buku sihir ini hanya mencatat tentang sihir elemen api. Aku melihat daftar isi, lalu mulai belajar dari ilmu bola api yang paling dasar. Aku mengangkat tanganku. Sambil membaca buku, aku menyembunyikan mantra. Setelah berusaha lama, tidak ada reaksi sama sekali. Penyihir harus berkonsentrasi. Junius berkata sambil tersenyum, kau harus berlatih hari demi hari untuk benar-benar menggunakannya. Aku menghafal mantra itu dalam diam. Akhirnya, aku menutup buku dan berkonsentrasi. Segera, aku merasakan sensasi terbakar samar di telapak tanganku, dan asap mengepul dari tanganku. Junius langsung berteriak kaget. Bakatmu benar-benar di atasku. Kau benar-benar mempelajari ilmu bola api hanya dengan melihatnya beberapa kali. Bukankah ini belum dipelajari? Saat berasap, api padam. Hampir mempelajarinya. Selama kau mengendalikan keseimbangan elemen di dalam tubuhmu. Segera bisa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, bola api kecil yang panas muncul di telapak tanganku. Nora dan Martina juga berseru kagum. Terlihat bahwa ini pertama kalinya mereka melihat sihir. Saat ini, aku hanya merasakan telapak tanganku panas membara. Bagaimana cara menembakkan benda ini? Lakukan saja seperti itu dan begitu. Junius sedikit tidak koheren. Aku tidak tahan lagi. Aku bangkit dan melemparkan bola api itu. Itu menghantam pohon pinus tanpa meleset dan langsung membakarnya. Melihat itu, Junius mengambil tongkat sihir dan melantunkan mantra dengan suara pelan. Dia menembakkan bola air ke titik api dan langsung memadamkannya. Untung saja. Junius berkata dengan sangat serius, Rainer, aku sekarang lebih yakin. Kau benar-benar jenius langka. Saat aku mempelajari sihir, Satria yang kulihat tadi malam datang dengan menunggang kuda. Dia berkata kepada Junius dengan wajah muram, kami telah menemukan lokasi pertambangan. Kemudian, dia menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasakan suasananya agak canggung, Junius menjelaskan kepada Ksatria, ini temanku. Ksatria itu masih tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menatap Rainer lalu pergi. Apakah kau mengenalnya? Junius bertanya kepada saya, tentu saja Dimas dari Melode. Dia adalah seorang ksatria yang jujur dan tanpa pamrih, dan juga putra seorang penguasa. Dia sering membantu orang miskin. Tetapi seperti yang Anda lihat, dia agak kasar dan tidak bisa berkata-kata ketika dia memperlakukan orang asing. Aku melihatnya. Memang agak kasar. Ayo ikuti mereka. Saat ini. Suara hati Lola melayang ke telingaku lagi, seolah membawa sedikit kebencian. Tuan sangat senang mengobrol. Dia tidak berbicara denganku. Aku menoleh untuk melihat Lola dan bertemu pandang dengannya. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan hati nurani yang bersalah. Aku akan menggodanya lagi ketika aku kembali. Sekarang tugasnya penting. Setelah berjalan dengan ksatria untuk sementara waktu, kami sampai di lereng bukit kecil yang penuh dengan pohon pinus. Beberapa mayat goblin tergeletak di bawah lereng bukit. Melihat ke atas, aku melihat para petualang memegang senjata dan menjaga kedua sisi pintu masuk gua goblin. Itu adalah pintu masuk gua yang tertutup pohon pinus. Ksatria lain menjaga pintu masuk gua dan berkata dengan dingin. Dimas, mereka bersembunyi di dalam dan tidak mau keluar. Ayo masuk. Tetapi tidak mungkin untuk memblokir goblin sampai mati di dalam gua, karena sarang mereka. Akan ada banyak pintu keluar. Junis, lemparkan bola api ke dalam gua. Biarkan aku melihat situasinya di dalam. Dimas menoleh dan berkata kepada Junis dengan arogan. Junis mengangkat tongkatnya dan berjalan ke tengah gua. Setelah mengucapkan mantra singkat, dia menembakkan bola api ke kedalaman. Dalam sekejap, seluruh gua diterangi. Samar-samar aku bisa melihat goblin yang tidak punya waktu untuk bersembunyi. Jumlahnya tampaknya tidak terlalu banyak. Nyalakan obor dan ayo masuk. Para petualang mengeluarkan obor mereka satu persatu dan menyalakannya.
Dimas dan ksatria lainnya mengambil obor. Dimas berjalan di depan, dan para petualang lainnya mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, Martina, yang diam, tiba-tiba berbicara. Mereka akan tamat sebentar lagi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak takut mati? Apa maksudmu? Ini bukan goblin biasa. Mereka akan memasang jebakan di dalam gua. Jika batu jatuh, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan mereka semua akan menjadi kue daging. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, sebesar itu akan mati. Melihat mereka berjalan semakin jauh, aku memikirkan Junis yang juga ada di tim. Dalam keadaan darurat, aku berteriak, tunggu sebentar. Mendengar ini, semua orang berhenti dan menoleh untuk menatapku. Aku menerjemahkan kata-kata Martina dan mengatakannya. Namun, yang kudapat hanyalah ejekan mereka. Bagaimana mungkin goblin menggunakan jebakan? Mereka hanyalah sekelompok binatang berkulit hijau. Seharusnya anak muda tidak begitu penakut. Jika sangat takut, mengapa tidak pulang dan bersembunyi? Akhirnya tim terus bergerak menuju kedalaman gua. Satu-satunya warna bahasa, hormati takdir orang lain. Singkirkan obsesi membantu orang lain. Ini Junis berlari mendekat. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tidak bisa dipastikan, tapi sangat mungkin. Kalau begitu aku akan membantumu membujuk Dimas. Dia tidak akan mendengarkan. Kamu tetaplah bersama kami saja. Lagi pula aku tidak yakin, hanya ingin memberi mereka pengingat. Setelah Junis berpikir sejenak. Tentu saja memutuskan untuk mengikuti kami. Lalu kami berempat mengikuti tim dari jauh. Tapi baru saja memasuki gua tidak jauh. Lola menarikku dan berkata sepertinya ada sesuatu. Tapi begitu dia selesai berbicara, dinding batu tebal jatuh di belakangnya. Seluruh gua bergetar karenanya. Jalan keluar semua orang benar-benar tertutup. Sekarang ingin lari pun tidak bisa. Hanya bisa terus berjalan mencari jalan keluar. Aku mengeluarkan palu-paku. Lola, mulai sekarang pasang telingamu baik-baik. Beritahu aku tepat waktu jika ada sesuatu. Lalu kami berempat berjalan menuju kedalaman gua. Tidak jauh berjalan, kami bertemu dua penjaga serangga yang kembali. Mereka melihat dinding batu di belakang mereka dengan sekelompok pisau. Apa yang terjadi? Aku mengatakan mekanisme telah diaktifkan dan jalan keluar telah ditutup. Dua penjaga serangga berjalan ke depan dinding batu dan mencoba membongkarnya beberapa kali. Setelah menyadari tidak bisa dibongkar, mereka dengan cepat berlari kembali. Sepertinya kamu benar. Tapi Dimas tidak mendengarkanmu. Aku pernah merawat beberapa gua goblin, tapi hanya kali ini aku mengalami hal aneh seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihat goblin membuat perlengkapan sendiri. Tapi Junis belum selesai berbicara, tangisan kesakitan terdengar dari depan. Kami berempat berlari mendekat dan menemukan seorang petualang telah menginjak jebakan. Betisnya tertusuk duri kayu. Saat ini dia berteriak dengan menyedihkan. Tahan sedikit. Dimas menebas duri kayu dengan pedangnya. Bekerja sama dengan penjaga serangga untuk menarik petualang itu ke atas. Sementara Junis juga menggunakan fungsinya sebagai pendukung setelah mencabut duri kayu. Aliran air keluar dari telapak tangannya dan membungkus lukanya. Segera, betis yang robek menghentikan pendarahan. Dan secara bertahap mulai sembuh. Sembuh? Tapi untuk sementara waktu ini hanya bisa berjalan perlahan. Jika tidak, lukanya akan terbuka. Dimas membiarkan yang terluka tinggal, membawa sekelompok petualang untuk terus maju. Aku dan Martina juga mengikuti mereka dari jauh. Gua ini memiliki banyak jebakan. Hampir setiap kali berjalan, akan terdengar kabar seseorang terluka. Jumlah anggota tim juga berkurang dan berkurang. Menghitung dua ksatria dengan penjaga serangga. Sekarang orang yang bisa bergerak di tim mereka hanya belasan meter. Hampir setengahnya telah dilemahkan oleh berbagai jebakan. Dimas juga dari awalnya meremehkan. Secara bertahap menjadi hati-hati. Setelah beberapa saat, cahaya muncul di kedalaman gua. Para petualang mengikuti cahaya satu persatu memasuki ruangan. Aku selalu punya firasat buruk. Aku mendongak dan mengamati dengan cermat ke atas kepala. Aku takut jalan akan terputus oleh dinding batu yang jatuh seperti tadi. Nora menyipitkan matanya. Dia menemukan sedikit petunjuk, tetapi sebelum dia bisa mendekati puncak gua, itu hancur. Batu-batu besar berjatuhan. Para petualang yang sudah memasuki ruangan terhalang jalan keluarnya, sementara mereka yang belum memasuki ruangan terhalang di lorong sempit. Bahkan beberapa petualang terkubur dalam oleh batu-batu yang jatuh. Untuk sesaat, jeritan minta tolong bercampur menjadi satu. Tolong! Ada banyak goblin di dalam ruangan. Makhluk hina. Banyak suara pedang beradu terdengar dari dalam ruangan. Seharusnya mereka disergap oleh para goblin di dalam. Para petualang di luar ruangan yang menghindari batu-batu besar mulai membantu memindahkan batu-batu untuk menyelamatkan orang. Bahkan Junis, sang pendukung, juga dengan susah payah memindahkan batu-batu. Mari kita bantu juga. Nora dan Martina baru pergi memindahkan batu-batu setelah menerima perintah. Ada yang tewas tertimpa. Ada juga yang diselamatkan, tetapi lengannya hancur. Akhirnya, setelah batu besar yang menghalangi pintu dipindahkan, beberapa petualang berdesakan masuk. Begitu aku masuk, aku melihat lautan cairan kental di mana-mana.
Ada milik manusia, ada juga milik goblin. Semuanya bercampur menjadi satu. Selanjutnya, aku melihat goblin raksasa. Berdiri di tengah ruangan. Ia dikerumuni oleh para goblin kecil. Perbedaannya dengan goblin lain bukan hanya pada ukuran tubuhnya. Perlengkapannya juga sangat berbeda. Tidak hanya mengenakan baju besi berkarat, tetapi juga memegang pisau tumpul di tangan kanannya. Aura membunuhnya membuat orang merasa takut, dan tangan kirinya terus-menerus mengayunkan kait besi yang lengket. Sementara Dimas dan beberapa petualang dan penjaga yang tersisa menghadapinya. Seorang ksatria tertanam di dinding. Darah mengalir dari celah-celah pelat baja. Dia sudah mati. Pada saat yang sama, suara sistem juga terdengar di telinga. Peringatan, kamu sedang berhadapan mata dengan Jenderal Goblin. Hati-hati dengan kaitnya. Dimas berteriak sambil menoleh. Sebelum suaranya selesai, kait besi berdarah itu menyerangku. Perisaiku tersangkut. Kekuatan besar yang tiba-tiba menarikku langsung ke tanah. Para pendekar goblin menyerbu dan bertarung dengan Dimas dan yang lainnya. Beberapa yang terpeleset ingin memutar ke belakang. Baru saja mendekat, Martina menebas kepala mereka dengan pedang besarnya. Nora menggunakan pisau lempar untuk menusuk matanya, membuatnya buta. Kemudian Nora melemparkan 3 pisau lempar dengan kecepatan kilat. Salah satunya menusuk mata kanan Jenderal Goblin. Membuatnya mengeluarkan raungan kesakitan. Junis mencoba menembakkan bola api, tetapi ini tidak berpengaruh pada Jenderal Goblin yang tebal kulit. Suasana kembali kacau. Martina mencari kesempatan untuk menghabisinya. Setelah aku selesai berbicara, Martina langsung berlari seperti kuda liar yang lepas kendali. Nora menggantikan posisinya dan membersihkan goblin yang mencoba menyelinap menyerang dari belakang bersamaku. Setelah Dimas dan yang lainnya mendapat bantuan Martina, situasi langsung berbalik dan dengan cepat mereka sampai di depan Jenderal Goblin. Tapi saat itu juga, Jenderal Goblin tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh, menerobos formasi seperti banteng liar dan mengayunkan goloknya bertubi-tubi. Membunuh beberapa petualang. Tapi Martina bergegas maju sambil mengayunkan pedang besarnya. Meskipun tubuhnya tidak sebesar Jenderal Goblin, dia bisa bertarung dengannya dengan seimbang. Setelah sekali lagi beradu pedang, golok Jenderal Goblin dipotong oleh Martina. Melihat dirinya kalah, dia melemparkan rantai untuk mengait pedang besarnya. Setelah berusaha sekuat tenaga selama beberapa detik, dia langsung melemparkannya. Nora mengambil kesempatan untuk melemparkan 3 pisau lempar, tetapi ditangkap olehnya dengan lengannya. Kemudian Jenderal Goblin mengayunkan kaitnya lagi. Kali ini targetnya adalah Nora. Hati-hati. Nora dengan lincah menghindar ke samping, dengan mudah menghindarinya. Setelah serangannya meleset, Jenderal Goblin tidak terburu-buru menariknya kembali, melainkan mengayunkannya dengan keras ke arah Nora. Kait itu menyapu seperti cambuk panjang, tetapi Nora melompat ringan dan menghindarinya. Tepat ketika dia merasa lega, aku tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ada 2 goblin yang diam-diam menyelinap mendekat saat kami lengah. Sebelum aku sempat berbicara, Nora menusuk belati dan membunuh salah satunya. Namun, goblin lainnya berhasil meraih lengannya. Kait Jenderal Goblin datang menyerang lagi. Dia hanya bisa berjuang sambil melihat bahaya mendekat. Pada saat kritis, aku secara naluriah menerjang ke arah Nora. Aku berpikir untuk menabraknya agar kami berdua keluar dari jangkauan kait. Sayangnya, aku bergerak terlalu lambat dan tidak tahu bagian mana yang terkena kait, langsung terseret. Setelah terseret beberapa kali, ujung kait yang lain berhenti bergerak. Aku dengan susah payah bangkit dan menemukan Jenderal Goblin sudah mati. Berbalik, aku melihat Martina langsung memenggal kepalanya. Goblin lainnya langsung ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat yang sama, karena rasa sakit yang hebat, aku baru menyadari bahwa kait itu tertancap kuat di lenganku. Saat ini, darah menetes di kait besi. Nora berlari dengan wajah penuh amarah. "Tuan, tanganmu." Martina juga berjalan mendekat sambil membawa kepala jenderal. "Apakah kamu ingin aku membantumu mencabut kaitnya? Biarkan Nora yang menanganinya setelah dia datang." Martina berbalik untuk mencari Nora. Aku buru-buru menariknya. Ada orang yang terluka lebih parah dariku. Tunggu dia datang saja. Setelah beberapa saat, Nora akhirnya datang. Tahan sebentar. Dia dengan paksa menarik kait besi itu. Aku hampir pingsan karena sakitnya. Tapi segera aku merasakan sakitnya mereda. Darah berhenti, dan lukanya sembuh. Tapi aku baru bisa beraktivitas 3 hari lagi. Jika tidak, ini bisa pecah kapan saja. Dimengerti. Junis berdiri dan berlari ke arah pedagang lain. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba merasa sedikit gatal. Aku menoleh dan melihat. Ternyata Nora sedang dengan hati-hati menjilat lukaku. Setelah membersihkan medan perang dan mengangkat para pedagang yang kesulitan berjalan ke dalam kereta, semua orang memulai perjalanan pulang. Jumlah penyintas telah berubah dari lebih dari 20 orang menjadi kurang dari 10 orang sekarang. Dimas memakai helm sehingga wajahnya tidak terlihat, tapi aku bisa menebak suasana hatinya sedang buruk karena 2 anak buahnya yang paling dipercaya, yang dibawanya, 1 tewas dan 1 terluka. Menurut Junis, satria lain yang tewas adalah teman masa kecilnya.
Meskipun aku tidak menyukai Dimas, setidaknya dalam pertempuran tadi, dia adalah seorang ksatria yang patut dihormati. Dia tidak mundur selangkah pun dalam menghadapi ketakutan, dan selalu berada di garis depan. Tepat pada saat ini, suara hati Nora juga terdengar di telingaku. Itu semua karena aku sehingga Tuan terluka. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Aku benar-benar bodoh. Aku menyentuh telinga Nora dengan tangan kiriku yang hanya bisa bergerak. Jangan menjilat luka lagi di masa depan. Nora sedikit terkejut, dan kilatan rendah diri yang sulit dideteksi melintas di matanya. Maaf, ibuku mengajariku ini. Dia bilang kalau terluka, bisa menjilat luka. Dengan begitu akan lebih cepat sembuh. Dulu, waktu aku kecil dan terluka, dia selalu melakukan ini. Aku adalah Ajin. Wajar jika Tuan tidak menyukainya. Aku terlalu bodoh. Mendengar suara hati ini, aku tampak bingung. Apalagi yang dipikirkan secara liar, aku hanya merasa luka ini penuh dengan tanah dan darah, dan menjilatnya terlalu tidak higienis. Bagaimana bisa berubah menjadi tidak menyukainya? Kemudian aku berkata, jika kamu menjilat seperti ini, semua kotoran akan masuk ke perutmu. Kamu akan sakit. Nora berkedip, mata birunya yang dalam sangat indah. Tidak apa-apa, Tuan. Aku akan memuntahkannya. Ternyata dia tidak membenciku. Aku terlalu banyak berpikir. Pada saat ini juga, Martina entah kenapa tiba-tiba berjongkok di depanku. Lai, apakah kamu ingin aku menggendongmu? Bukankah kakiku yang terluka? Tidak perlu. Terlihat jelas dia sangat senang sekarang. Serangkaian suara hati masuk ke telingaku. Pedang ini sangat bagus. Jika ayah dan ibu masih hidup, melihatku menjatuhkan orang sebesar ini, mereka pasti akan bangga padaku. Saat itu, Junis menyusul dari belakang. Dia terengah-engah karena kelelahan. Mengobati yang terluka menghabiskan banyak tenaganya. Dia hampir kelelahan. Akhirnya selesai. Kali ini benar-benar mengerikan. Setelah kembali, aku harus beristirahat dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dia berputar ke sisi kananku dan bertanya dengan prihatin. Aku menatap Nora, alisnya sedikit berkerut seolah marah, tapi aku mengerti Junis. Lagi pula, ada banyak orang yang terluka lebih parah dariku saat itu. Setidaknya dibandingkan dengan para petualang yang kehilangan tangan dan kaki, aku jauh lebih baik. Terima kasih, kataku. Junis tersenyum. Sama-sama. Saat semua orang kembali ke kota Merode, hari sudah malam. Karena kelelahan, aku berencana untuk beristirahat di penginapan di kota selama 1 malam, dan pulang besok. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada Junis, aku meninggalkan tim. Tetapi baru beberapa langkah aku berjalan, seorang pria memanggil dari belakang. Laina. Aku berbalik dan melihat Dimas. Ada apa? Dimas melemparkan sekantong uang. Ini hakmu. Aku melihat tas itu dan menemukan bahwa itu penuh dengan koin tembaga. Sesekali aku bisa melihat beberapa koin perak. Aku tidak mengambil misi dari guild petualang, aku hanya membantu di jalan. Aku melemparkan uang itu kembali. Aku tidak ingin mengambil keuntungan kecil ini. Dimas melemparkan uang itu kembali. Ambil ini. Kamu sudah banyak membantu. Selain itu, aku minta maaf atas ketidaklogisanku saat itu. Kemudian, tanpa memberiku kesempatan untuk menolak, dia berbalik dan pergi dengan menunggang kuda. Setelah berjalan jauh, dia berbalik dan berkata, Laina, aku berhutang budi padamu. Aku hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Aku membeli 2 ayam asap, lalu pergi dengan gadis-gadis bertelinga binatang untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Tetapi ketika aku meletakkan roti hitam dan ayam asap di atas meja, hanya Martina yang secara sadar datang untuk makan. Nora duduk di tempat tidur memeluk lututnya, melihat ke arah mereka berdua, merasa malu untuk mendekat. Aku tidak punya hak untuk makan hari ini. Aku terdiam sesaat. Kenapa kamu tidak datang dan makan? Nora menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar. Tuan, makanlah. Aku meletakkan roti hitam di tanganku. Benarkah? Tatap mataku dan katakan sekali lagi. Nora bertatapan dengan Laina, tetapi dengan cepat dia mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Tanganku terluka. Aku perlu seseorang untuk menyuapiku. Martina berkedip tidak pada tempatnya dan menatapku. Aku buru-buru memberinya isyarat agar dia tidak membuat masalah. Nora mengerti dan dengan cepat berjalan ke arahku. Biar aku yang menyuapi. Dia memotong roti hitam dengan sangat tipis, lalu menyuapiku sepotong demi sepotong. Kemudian dia merobek paha ayam asap dan membawanya ke mulutku. Mungkin Nora sendiri tidak menyadarinya bahwa melihat daging itu, dia tidak bisa menahan air liurnya. Makanlah sendiri 1 gigitan. Aku tahu kamu pasti lapar. Melihat Nora masih ragu-ragu, aku menggunakan nada memerintah. Mungkinkah aku harus menyuapimu sendiri? Nora menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu memasukkan daging itu ke mulutnya. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri lagi. Nora, dasar bodoh. Kenapa selalu membuat Tuan marah? Bodoh, bodoh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku juga tidak punya tenaga untuk macam-macam. Berencana untuk menjelaskan pada Nora besok. Setelah makan, aku langsung tidur di ranjang. Entah sudah berapa lama, ruangan itu gelap gulita.
Aku bisa mendengar gumaman Martina. Aku juga bisa merasakan Nora menusuk-nusuk wajahku. Tuan sepertinya sudah bangun. Ada apa? Apakah ada sesuatu, Tuan? Nora menjawab sambil membawa makanan dan minuman. Hukum aku. Menghukummu? Bagaimana cara menghukummu? Aku menyentuh telinganya. Perasaan berbulu ini membuatku sedikit ketagihan. Nora bergumam. Sudah lama, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang berarti. Tapi suara hatinya terdengar di telingaku, sentuh ekorku. Aku terkekeh dan berkata sesuai dengan suara hatinya, aku punya ide. Bagaimana kalau kau membiarkanku menyentuh ekormu? Siapa sangka Nora langsung menolak, tidak boleh. Aku bingung. Hati setuju, tapi mulut menolak. Inilah yang disebut dengan sundera. Tak lama kemudian, beberapa suara hati lagi terdengar di telingaku. Nora merasa kesal saat ini. Kenapa aku bisa menolak? Nora, apa kau gila? Sebelumnya aku tidak sebodoh ini. Melihat dia merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena hal ini, aku tertawa dan mengungkap kebohongannya. Jika kau setuju, itu tidak bisa disebut hukuman. Duduk di tempat tidurku. Dengan jujur mengeluarkan ekor berbulumu. Baiklah, Nora duduk di tepi tempat tidur dengan sedih. Ekor berbulu itu sulit ditangkap seperti bayangan di malam yang gelap. Aku memanfaatkan cahaya bulan untuk membidik dan dengan tegas menyerang, dengan akurat meraih ekornya. Nora berteriak, menatapku dengan tatapan menyedihkan. Hanya boleh disentuh, tidak boleh ditarik. Kalau tidak, aku akan sakit perut. Merasa pegangan telah ditangkap orang, dan tidak bisa melawan. Perasaan yang aneh. Aku tersenyum dalam hati, lalu mendekatkan tanganku ke pangkal ekor. Kemudian langsung meluruskan ekornya. Nora mengeluarkan suara kesakitan. Tangannya mencengkeram papan tempat tidur dengan erat. Kuku-kukunya tertancap di kayu. Aneh sekali. Tepat pada saat ini. Suara hati Martina terdengar. Apa yang mereka lakukan? Mungkinkah Nora? Aku mendongak ke arah seberang. Menyadari bahwa Martina sepertinya tidak sengaja terbangun. Kebelet pipis. Kapan mereka berdua selesai? Ekornya belum selesai disentuh. Aku sudah hampir tidak tahan. Seharusnya tadi aku tidak minum sebanyak itu. Ternyata terbangun karena kebelet pipis, tidak apa-apa. Nora bahkan belum menyadari Martin telah bangun. Dia masih memohon dengan suara pelan, Tuan, aku salah. Lepaskan aku. Lain kali aku pasti akan lebih hati-hati. Hubungan mereka tidak biasa. Tidak heran Nora sangat mempercayai Rainer. Sudahlah, aku sangat cemas. Dia tiba-tiba duduk tegak. Nora langsung terkejut dan melompat. Kemudian dia berpura-pura tenang dan mondar-mandir di dalam kamar. Setelah Martin menyelesaikan urusannya, dia kembali berbaring di tempat tidur. Hanya 10 detik kemudian, suara dengkurannya terdengar lagi. Tapi Nora sangat ketakutan. Dia berdiri di samping tempat tidur dengan bingung. Isi hatinya semua masuk ke telingaku. Ketahuan. Apa yang akan Martin pikirkan tentangku sekarang? Aku harus bertanya pada Junis baik-baik saat bertemu dengannya nanti. Namun, saat itu, melihat Nora duduk di seberang, aku tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Bagaimana kalau kau membiarkanku memelukmu? Telinga kucing Nora berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan agak sembrono. Menyentuh ekor adalah batasnya. Sama sekali tidak boleh memeluk. Ketika dia berpikir begitu, aku tiba-tiba merasa sedikit tertarik. Bagaimanapun, hari-hari masih panjang. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tepat pada saat ini, suara sistem muncul lagi. Ternyata misi membersihkan sarang goblin telah selesai. Detik berikutnya, di samping tempat tidur muncul kain emas dias dengan gambar naga. Aku dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong uang. Misi diperbarui. Belajar sihir dasar dari Junis. Hadiah misi, koin perak. Aku mengerutkan kening. Junis bilang dia ingin istirahat beberapa hari. Jadi, kemungkinan besar selama periode ini, dia tidak akan pergi ke guild petualang. Misi ini mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Memikirkan hal ini, aku menguap dan tertidur. Di pagi hari, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Aku bersiap untuk membawa Nora pulang untuk beristirahat selama beberapa hari. Ketika meninggalkan Melode, tiba-tiba aku teringat untuk mencoba peruntungan di guild petualang. Kebetulan sekali aku bertemu Junis yang sedang duduk sendirian di sudut, asyik membelai kucing putih di pangkuannya. Sama sekali tidak menyadari aku mendekat. Bukankah kau seharusnya istirahat beberapa hari ini? Kenapa kau masih berada di guild petualang? Junis mendongak menatap Rainer dan berkata pelan, selama kau tidak menerima misi apapun, itu sudah termasuk istirahat. Kau datang kepadaku untuk belajar sihir. Kucing oranye di pelukannya menendang dengan kedua kakinya dan melarikan diri. Hormat tumpukan sampah di kejauhan. Ya, bukankah kita sudah berjanji? Sebenarnya, ingin menyelesaikan misi hanyalah satu aspek. Aspek lainnya adalah, aku merasa diriku saat ini memang agak terlalu lemah. Aku harus meningkatkan kekuatanku. Dan saat ini, bakat sihirku tampaknya lumayan bagus. Mungkin aku bisa mencobanya dari sisi ini. Saat itu,
Aku tiba-tiba mendengar banyak orang di sekitarku membicarakanku. Bisik-bisik. Ternyata kisah tentang membunuh Jenderal Goblin kemarin telah menyebar. Meskipun Martina yang membunuhnya. Namun, karena dia adalah budakku, pujian secara alami jatuh ke kepalaku. Sekarang sepertinya aku belum memberi hadiah kepada Martina dengan baik. Sebagai tuan yang berkualitas, hubungan baik dengan orang lain sangat penting. Itu menentukan. Mempertahankan. Beli roti putih untuknya sebelumnya. Saat itu, suara hati Martina kebetulan melayang. Kapan kita akan makan? Tidak sabar. Mungkinkah kita akan pergi ke suatu tempat untuk berlatih? Ayo berangkat sekarang. Kita pergi ke luar kota. Junis berdiri sambil memegang tongkatnya. Sebelum berangkat, aku membeli sekantong penuh roti putih dengan 1 koin emas. Setelah mengeluarkan beberapa potong, aku menyerahkan sisanya kepada Martina. Makanlah, ini semua milikmu. Tanpa diduga, alarm sistem berdering panik di telingaku. Tuan rumah, harap perhatikan perencanaan keuangan. Kamu tidak boleh menghabiskan uang seperti ini. Aku mengeluh dalam hati, jika aku tidak menghabiskan uang setelah mendapatkannya, lalu untuk apa aku mendapatkannya? Selain itu, aku tidak menghabiskan uang dengan sembarangan. Aku menghadiahkan Martina. Dia membunuh Jenderal Goblin. Hadiah dan hukuman yang jelas sangat penting. Sistem terdiam. Kemudian, aku menyadari bahwa meskipun Martina terus melihat roti putih itu, bahkan menelan ludahnya, dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Aneh. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan langsung mengambil roti itu dan memakannya satu persatu. Tepat ketika aku ragu, suara hati Martina melayang ke telingaku. Apakah ini makanan terakhirku? Atau setelah makan, aku akan disentuh ekorku seperti Nora? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Apa-apaan ini? Aku jelas orang yang sangat adil. Mengapa aku merasa seperti dianggap mesum oleh gadis kuda? Cepat makanlah. Kamu sangat berani kemarin. Ini hadiah. Martina tiba-tiba menyadari, melepaskan kewaspadaannya, dan menghela napas panjang. Ternyata begitu. Kalau begitu kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Martina tidak menjawab, tetapi wajahnya memerah. Aku salah paham. Kemudian, sambil makan, dia mencuri pandang padaku. Roti putih sebanyak ini pasti sangat mahal. Wright menghabiskan banyak uang untukku lagi. Hari penebusan menjadi lebih jauh. Aku tidak mempedulikannya. Sebaliknya, aku membagikan roti di tanganku kepada Nora dan Junis. Keempatnya berjalan dan makan. Junis menggigitnya dan berkata sambil melihat roti putih itu. Sudah lama aku tidak makan roti putih. Enak sekali. Kemudian aku bertanya dengan rasa ingin tahu, biasanya kamu makan apa? Kacang polong rebus atau roti hitam? Jika punya uang aku akan memasak sup sayur. Nonis mengangkat bahunya. Aku tertegun, barang-barang ini pada dasarnya dimakan oleh rakyat jelata, dan Nonis tidak terlihat seperti rakyat jelata. Kamu pasti seorang bangsawan, kan? Nonis tersenyum. Bangsawan mana yang sepertiku? Setiap hari bermain dengan kucing di guil petualang. Aku menyipitkan mata dan menatapnya. Pria ini kurus dan lemah. Sekilas terlihat seperti orang yang tidak pernah bekerja, dan rakyat jelata mana yang bisa mengembangkan penyihir seperti dia, apalagi tongkat sihir yang dia pegang. Meskipun tongkat sihirnya terbuat dari kayu, ada batu rubi merah cerah di ujungnya. Jelas bukan barang murah. Dari sini terlihat bahwa dia bukan bangsawan atau pedagang kaya. Jangan menebak sembarangan, anggap saja aku sebagai penyihir pengembara. Aku mengangguk, lalu mulai melihat dengan seksama, sementara Nora dan Martina berkeliaran di samping. Dua gadis bertelinga binatang itu sepertinya sedang membicarakan hal yang menarik. Martina terus tertawa. Pantas saja mereka begitu mempercayaimu. Nonis mengikuti pandangan Lena dan tiba-tiba berkata, ada apa? Lena, kamu tidak seperti orang biasa. Aku kira selain aku, tidak ada yang akan memberi demi human roti putih. Kamu juga memberi demi human roti putih? Identitasmu tidak biasa ya. Saat ini Nonis tiba-tiba mendekatiku. Dan berkata secara misterius, kamu benar-benar penasaran dengan identitasku? Sedikit penasaran. Aku meliriknya, katakan saja langsung padaku. Aku tidak akan membocorkannya. Baiklah, akan kuberitahu. Nonis menghela nafas, dan berkata tanpa daya, sebenarnya aku bukan orang Dias, aku melarikan diri ke sini. Apakah bangsawan? Nonis mengangguk, dia mungkin putri seorang duk. Melarikan diri dari negara mana? Aku tidak bisa memberitahumu soal itu. Nonis menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Maafkan aku, kurasa dia berasal dari Rosno, karena selain bahasa Dias, dia paling fasih berbahasa Rosno. Nonis tidak bisa menahannya lagi, kan? Hanya saja mata Lena ini membuatku bertanya, bisakah kau memberitahuku, mengapa kau begitu baik pada demi-human? Demi-human juga manusia. Menurut pengamatanku, selain cakarnya yang sedikit lebih besar. Sedikit perbedaan antara mereka dan manusia. Secara keseluruhan hampir sama, dan mereka lebih sederhana dan baik hati. Jika kamu baik pada mereka, mereka juga akan mencari cara untuk membalasmu. Pemikiranmu mirip denganku. Nonis tersenyum dan menepuk bahu Lena. Lanjutkan belajar. Tidak mengganggumu lagi,
Pagi ini aku belajar melepaskan bola api, dan sorenya aku mengajari Nornis. Bahasa negara lain, dia mempelajarinya dengan sangat serius, dan ingatannya sangat cepat. 20 kata, dia bisa menghafalnya dengan lancar dalam waktu kurang dari setengah jam. Dengan kecepatan ini, dia akan segera belajar bahasa Barnet, dan waktu berlalu dalam sekejap mata sampai sore. Dan Nornis juga harus pulang. Setelah berpamitan dengannya, aku berteriak ke arah yang tidak jauh. Dua gadis telinga binatang yang sedang bermain berlari kembali. Martina menahan tawa, dan Nora tersipu malu. Tapi tak satu pun dari mereka berdua yang berbicara. Dalam perjalanan pulang, dua gadis telinga binatang sudah berada di depan. Selalu bercanda, Martina selalu mengeluarkan tawa mesum yang membuat Nora marah. Oke, kalian berdua, jangan membuat keributan. Meskipun ada patroli tentara di jalan ini. Tapi kadang-kadang ada juga perampok yang datang berkunjung, jadi berhati-hatilah. Nora tidak lagi memperhatikannya. Dua gadis telinga binatang mungkin tidak tahu bahwa suara hati mereka telah melayang ke telinga Riner. Benar-benar suka dibelai ekornya oleh Riner. Pasti ingin punya pacar. Diperkirakan tidak lama lagi mereka akan punya pacar. Martina benar-benar menyebalkan. Aku jelas tidak bermaksud seperti itu. Sengaja menyesatkanku untuk mengatakan hal yang salah. Aku akan membuat orang ini terlihat bagus ketika aku kembali. Melihat ini, aku menyimpulkan bahwa mungkin Martina melihatnya tadi malam. Nora dibelai ekornya, lalu mengolok-olok Nora. Dia pikir itu apa? Setelah membelai ekor Nora, aku akan mulai memikirkan Martina. Setelah sampai di rumah, keduanya mengejar-ngejar lagi di dalam kamar. Tapi pada akhirnya, Nora lebih unggul, dengan mudah menangkap ekor kuda Martina. Aku salah. Jangan pegang ekorku. Nora mendengus pelan dan melepaskan Martina. Kemudian dia mengambil kapak dan berinisiatif membelah kayu bakar di luar. Aku menatap Martina dengan serius. Aku juga ingin menyentuh ekormu.